Rania Putri melemparkan kereta dorong bayiku keluar gerbang besi rumah mewah kami di Menteng, ke tengah hujan deras. Suamiku, Baskara, berdiri di sisinya di bawah atap beranda yang kokoh, dan berkata bahwa aku telah mempermalukan keluarganya. Sambil menggendong putraku, Arya, yang baru berusia 3 bulan, aku hanya bisa menatap kereta dorong itu terhempas ke lumpur. Aku mengambil satu foto, lalu pergi dari sana. Baskara mungkin berpikir keheninganku adalah tanda bahwa aku akhirnya hancur. Tapi dia salah. Saat tengah malam tiba, rumah yang dia pilih untuk menjadi miliknya dan wanita itu, tidak akan lagi menjadi miliknya. Rania Putri tidak sengaja melemparkan kereta dorong itu. Aku ingin hal itu dipahami dengan jelas. Dengan kedua tangannya yang terawat baik, dia mencengkeram pegangannya, tersenyum padaku dari balik gerbang besi yang terkunci rapat, lalu mendorong kereta itu dengan begitu kuat hingga terguling ke samping saat membentur jalan masuk yang basah. Satu rodanya berputar sia-sia di tengah hujan. Selimut merah muda yang kutaruh di keranjang penyimpanan terlepas dan jatuh ke genangan air. Selama 1 detik, aku tidak bisa bernapas. Putraku, Arya, menyandarkan wajahnya di bahuku. Pipinya hangat, baru saja terbangun. Tangan mungilnya mencengkeram tulang selangkaku. Sebuah sentuhan penuh kepercayaan dari anak yang terlalu kecil untuk tahu bahwa orang dewasa bisa menjadi begitu kejam hanya untuk bersenang-senang. Hujan badai mengguyur rumah keluarga Gunawan, membuat tangga marmernya berkilauan keperakan. Rumah di balik gerbang itu adalah rumah yang dijanjikan Baskara akan menjadi milik kami setelah Arya lahir. Kamar bayi yang kucat dan kusiapkan sendiri berada di lantai 2. Koporku masih ada di dalam lemari, dan kursi menyusuiku masih menghadap ke taman. Dan di depan gerbang, selingkuhan suamiku sedang tersenyum. Akhirnya sadar diri juga, kata Rania. Ini bukan tempat penampungan untuk istri-istri yang dibuang. Aku mengabaikannya dan menatap Baskara. Dia berdiri di bawah atap teras, mengenakan mantel gelap dengan satu tangan di sakunya, tampak kering dan tidak terpengaruh oleh badai. Ibunya, Ibu Laksmi, berdiri di belakangnya dengan segelas anggur putih, seolah sedang menonton anjing tetangga yang berulah. Baskara Gunawan, panggilku. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Dia menghela napas seolah aku tak telah mengganggunya. Seperti ini. Maksudnya, datang dengan emosional dan dramatis di tengah hujan sambil menggendong bayi. Aku menatapnya tajam. Ini rumah kita. Rania tertawa lagi. Rumah Baskara, mungkin. Saat itulah aku sadar. Bukan lagi menduga atau takut, tapi benar-benar paham. Baskara tidak hanya berselingkuh. Dia telah menempatkan Rania di dalam hidupku, di tempat yang seharusnya menjadi milik. Aku baru saja kembali dari pemeriksaan pasca melahirkan sore itu. Arya rewel, dan Dot kesayangannya ada di kamar bayi, jadi aku langsung datang ke rumah dari rumah sakit. Aku sudah mengirim 2 pesan singkat ke ponsel Baskara, tapi dia tidak menjawab. Ketika kepala keamanan membukakan gerbang samping, Rania keluar mengenakan pakaian rumahku satu setelan wol kasmir berwarna gading yang paling mahal. Aromanya seperti sabun mandiku. Awalnya, kupikir aku sedang berhalusinasi. Kurang tidur bisa membuat orang seperti itu. 3 bulan tanpa tidur nyenyak. Luka jahitan, noda air susu, tangisan diam-diam. Dan sikap Baskara yang semakin menjauh membuat duniaku terasa kabur. Saat itu, Rania membungkuk untuk melihat ke dalam kereta dorong Arya. Wajahnya jelek sekali, katanya. Mirip ibunya, ya. Menjauh dari anakku, kataku. Dia membalas dengan menuduhku masuk tanpa izin. Lalu, dia melemparkan kereta dorong itu ke tengah hujan. Sekarang, Baskara perlahan menyeberangi jalan masuk. Bukan ke arahku, yang basah kuyup oleh hujan, tetapi ke arah Rania. Dia meletakkan tangannya di pinggang wanita itu. Saraswati Wijaya, katanya. Kamu yang harus minta maaf. Kata-kata itu terasa lebih dingin menusuk daripada air hujan. Minta maaf untuk apa? Karena sudah membuat keributan di rumah keluargaku. Di belakangnya, Ibu Laksmi mengangguk setuju. Aku memeluk Arya lebih erat di dadaku. Putraku masih setengah tertidur, bulu matanya bergetar. Tetesan hujan dari rambutku jatuh ke selimutnya, dan aku memutar badan untuk melindunginya. Wanita itu melempar kereta dorong anak kita ke tengah hujan, kataku. Rahang Baskara mengeras. Itu hanya kereta dorong. Itu kereta dorong Arya. Bisa dibeli lagi dengan uang. Aku menatap pria yang kunikahi 5 tahun lalu. Baskara Gunawan yang dulu memegang tanganku di depan catatan sipil dan berjanji bahwa kami akan membangun hidup kami sendiri, bebas dari kendali ibunya dan kekayaan ayahku. Dia pernah berkata bahwa dia mencintaiku karena aku tidak membutuhkan nama besar keluarga Gunawan.
Dia pernah berkata bangga pada kekuatanku. Setelah Arya lahir, kebanggaan itu berubah menjadi kejengkelan. Dia benci suara tangisan bayi, benci melihat botol-botol susu di meja dapur, benci karena tubuhku tidak langsung kembali seperti semula, dan benci ketika aku bertanya dari mana dia baru pulang, saat tercium aroma parfum wanita lain. Dan sekarang, di depan selingkuhannya, dia benci karena aku masih bisa berdiri tegak. Rania melipat tangannya. Baskara, usir saja wanita ini, sekarang juga. Pak Budi, kepala keamanan, berdiri dengan pandangan tertunduk. Dia telah bekerja untuk keluarga Gunawan selama 12 tahun. Dia yang membukakan gerbang untukku di hari pernikahanku. Dia yang membantuku membawa bunga ke dalam rumah saat aku menyelenggarakan pesta ulang tahun Ibu Laksmi. Dia yang melihatku pulang dari rumah sakit setelah melahirkan Arya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak ada yang bicara, akulah yang membuka mulut. Pak Budi, kataku, tanpa mengalihkan pandangan dari Baskara. Tolong pastikan rekaman kamera pengawas di gerbang barusan tidak dihapus. Senyum Rania memudar. Mata Baskara menyipit. Apa katamu barusan? Aku mengeluarkan ponsel dari saku mantelku. Jari-jariku basah, tetapi tidak gemetar. Aku mengambil satu foto kereta dorong di genangan air. Satu foto Rania yang mengenakan pakaianku. Dan satu foto Baskara yang berdiri di sisinya. Lalu aku menyalakan fungsi rekam suara dan menurunkan tanganku sambil tetap memegang ponsel. Baskara Gunawan, kataku. Kamu lihat dengan kedua matamu sendiri, kan? Rania Putri melempar kereta dorong Arya ke tengah hujan. Dia melangkah maju. Simpan ponselmu. Jawab pertanyaanku. Inilah sebabnya aku muak denganmu. Kamu selalu memperbesar masalah. Tidak, kataku. Aku hanya mengumpulkan bukti. Wajah Ibu Laksmi mengeras. Beraninya kamu mengancam keluarga kami? Saya tidak mengancam siapapun. Rania menunjuk ke jalan. Kalau begitu, pergi sana. Aku menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Kamu menyuruh istri dan anakmu pergi di tengah hujan seperti ini? Mulutnya dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak sejenak. Aku bisa melihat itu bukan rasa bersalah, melainkan keraguan yang menimbang untung dan rugi. Akhirnya, dia berkata, berhentilah mempermalukanku dan pergilah. Itu adalah pilihannya. Bukan pilihan Rania, bukan pilihan Ibu Laksmi, tetapi pilihannya. Dengan satu tangan memeluk Arya, aku membungkuk dengan hati-hati untuk mengambil selimut yang basah kuyup dari genangan air. Kereta dorong itu sendiri tidak kuambil. Kubiarkan saja di tempat wanita itu melemparkannya. Ada saat-saat dalam hidup seorang wanita ketika rasa sakit yang menghancurkan hati menjadi begitu anehnya sunyi. Keheningan yang datang bukan karena damai atau tanpa rasa sakit, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu telah berhenti memohon. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Saraswati Wijaya. Teriak Baskara dari belakang. Aku tidak menoleh. Kau tidak boleh membawa anakku kemanapun. Kata-kata itu membuatku berhenti. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Air hujan mengalir di wajahku, tetapi suaraku jelas. Arya bukan propertimu yang baru kau ingat saat wanita lain menghinanya. Wajahnya menggelap. Wanita lain. Rania mengaitkan lengannya ke lengan Baskara. Biarkan saja dia pergi. Besok pagi juga dia akan merangkak kembali. Saat itulah aku tersenyum. Senyum yang sangat kecil, lelah, dan nyaris menyedihkan. Tidak, kataku. Aku tidak akan pernah kembali. Aku mendudukkan Arya di kursi mobil bayinya dan memasang sabuk pengaman. Tanganku bergerak dengan presisi otomatis seorang ibu. Mengunci, mengencangkan, memeriksa, menutupi kakinya dengan selimut, dan memberinya satu ciuman lagi di kening. Baru setelah aku duduk di kursi pengemudi, mengunci pintu, dan menyalakan mesin, aku bisa menarik napas dalam-dalam. Sebelum aku pergi, ponselku berdering. Baskara. Aku menolak panggilan itu. 1 detik kemudian, sebuah pesan masuk. Jangan membuat semuanya jadi lebih buruk. Aku memandang gerbang rumah mewah itu dari balik kaca depan mobil. Selama 3 tahun terakhir, aku telah berusaha keras mencegah pernikahan ini menjadi buruk. Aku pura-pura tidak tahu tentang kepulangannya yang larut malam, menertawakan kata-kata yang menghina, membayar tagihan yang Baskara lupa katakan, mentransfer uangku setiap kali Ibu Laksmi berkata dana keluarga sedang terikat, menandatangani surat persetujuan rekening perwalian yang dia bawa pulang karena akan membantu aset keluarga. Dan bahkan menjadi tuan rumah pesta makan malam sambil masih berdarah di pembalut bersalin, hanya karena penampilan itu penting. Aku telah salah mengira kesabaran sebagai cinta. Kekeliruan itu berakhir di gerbang itu.
Aku membuka daftar kontakku dan menggulir ke nomor yang hampir setahun tidak pernah kuhubungi. Ayah, ibu, jariku melayang di atas layar. Suryo Wijaya, pimpinan Wijaya Group, telah memperingatkanku tentang keluarga Gunawan. Ayah berkata Baskara memang menawan dan berkelas, tetapi kosong di dalam. Aku membalas dengan menuduh ayah berusaha mengendalikan hidupku. Kami mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Sejak pernikahan itu, kami hanya berkomunikasi pada hari libur atau melalui adik laki-lakiku. Tetapi ketika ayah menjawab telepon dan mendengar suaraku, nadanya langsung berubah. Saras. Aku melirik Arya melalui kaca spion. Dia sekarang terjaga, menatapku dengan mata hitamnya yang besar. Ayah, kataku. Aku butuh pengacara. Tidak ada keraguan. Kamu terluka? Tidak. Arya kedinginan, tapi aman. Hening sejenak, apa yang terjadi? Aku memandang rumah itu sekali lagi. Rania sudah masuk ke dalam. Di bawah atap teras, Baskara masih berdiri dengan ponsel di tangan, marah karena aku tidak mengangkat teleponnya. Baskara Gunawan memilih wanita lain di depan gerbang rumah keluarganya, kataku. Wanita itu melempar kereta dorong Arya ke tengah hujan. Keheningan ayah hanya berlangsung 3 detik. Lalu dia berkata, "Di mana kamu sekarang?" Aku menyebutkan alamat sebuah hotel mewah di pusat kota. "Aku akan mengirim pengacara Amelia Tanjung ke sana," kata ayah. "Jangan pernah masuk ke dalam rumah itu lagi. Jangan bicara dengan Baskara Gunawan tanpa pengacara. Dan jangan hapus apapun. Tidak akan." Dan, Saras. Ya? Suara ayah menjadi lebih dingin dari yang pernah kudengar. Rumah mewah itu, bukankah dijaminkan atas nama perusahaan induk Gunawan? Aku mengencangkan genggamanku pada kemudi. Sepertinya begitu. Musim semi lalu Baskara pernah bicara tentang mengganti pinjamannya dengan yang lain. "Pergilah ke hotel," katanya. Saat tengah malam tiba, rumah itu tidak akan lagi menjadi milik mereka. Kamar hotel itu berbau pembersih lemon dan karpet tua. Bukan tempat yang kubayangkan akan kuhabiskan malam bersama putraku yang berusia 3 bulan. Tidak ada ranjang bayi, tidak ada kursi goyang, tidak ada selimut bayi katun yang terlipat rapi di laci. Hanya ada satu tempat tidur besar, meja sempit, dan pemandangan lampu lalu lintas merah dan biru yang memburam di jendela yang basah. Tapi pintunya terkunci. Tidak ada yang bisa memerintahku pergi. Tidak ada yang bisa memanggilku dramatis sementara selingkuhan suamiku mengenakan pakaianku. Aku membaringkan Arya di tengah tempat tidur yang telah kualasi dengan handuk bersih dan mengganti baju tidurnya yang lembab. Kulitnya hangat, tapi tidak demam. Dia mengeluarkan suara kecil, tidak puas ketika aku mengeringkan rambutnya yang basah. "Aku tahu," bisikku. "Ibu juga benci malam ini." Tanganku baru mulai gemetar setelah aku selesai mengeringkan tubuhnya. Aku marah, bukan karena aku gemetar, tetapi karena aku menunggunya sampai tidak ada yang melihat. Selama beberapa bulan terakhir, aku telah berakting tenang demi orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Tenang ketika Baskara melewatkan kelas persiapan melahirkan. Tenang ketika Ibu Laksmi mengatakan menantu keluarga Gunawan yang sejati tidak menyusui di tempat umum. Tenang ketika Rania mulai muncul di foto-foto dari tempat yang Baskara klaim sebagai perjalanan bisnis. Aku begitu takut menjadi istri yang pendendam sehingga aku malah menjadi istri yang diam. Ponselku berdering lagi. "Baskara, di mana kamu? Bawa Arya pulang." Ibu marah besar. Aku tertawa sinis. Suara tawaku terdengar asing di kamar kecil itu. Bukan anakku yang kereta dorongnya terlempar ke genangan air, bukan aku yang berdiri di tengah hujan sementara selingkuhan suami bertingkah, seperti nyonya rumah, tetapi ibunya yang marah. "Ibunya, pesan baru masuk. Saraswati, kamu sudah gila, ya? Jangan sampai aku mengambil tindakan hukum." Akhirnya, ancaman pertama. Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Lalu, aku membuka aplikasi perbankan rekening bersama kami. Riwayat rekening pengeluaran keluarga Gunawan begitu familiar bagiku. Familiar seperti luka yang tak pernah sembuh. Bunga hipotek, gaji pegawai rumah tangga, keanggotaan layanan kesehatan premium Ibu Laksmi, biaya penataan taman, pemeliharaan gudang anggur, iuran klub sosial rahasia Baskara, dan donasi atas nama keluarga Gunawan. Selama 2 tahun terakhir, rekening pribadikulah yang menambal kekurangannya. Awalnya, Baskara bilang itu hanya sementara. Lalu, dia menyebutnya sebagai dukungan sebagai suami istri. Setelah Arya lahir, dia bahkan tidak bertanya lagi, dan mengharapkan transfer itu terjadi begitu saja. Aku menekan riwayat transfer otomatis. Rekening pengeluaran keluarga Gunawan?
250 juta setiap bulan. Rekening pribadi Ibu Laksmi, 100 juta setiap bulan. Rekening dana darurat perusahaan induk Gunawan, 350 juta setiap kuartal. Aku menatap angka-angka itu, lalu membatalkan setiap transfer terjadwal satu persatu. Konfirmasi pembatalan. Konfirmasi pembatalan. Konfirmasi pembatalan. Setiap kali menekan tombol, rasanya bukan seperti membalas dendam, melainkan seperti menarik tanganku dari kompor panas. 20 menit kemudian, ayah menelepon. Sudah di kamar? Sudah. Pintunya sudah dikunci? Sudah. Bagus. Amelia Tanjung sedang dalam perjalanan. Nama itu membuatku duduk tegak. Amelia Tanjung adalah salah satu pengacara perceraian terbaik di Indonesia. Aku pernah melihatnya sekali di sebuah acara Yayasan Wijaya. Dia mengenakan setelan biru tua, berbicara dengan tenang, dan memiliki kemampuan untuk membuat pria-pria yang mengira suara keras adalah kekuatan menjadi ketakutan. Ayah, kataku, aku tidak mau ini menjadi pertarungan kotor yang diliput media. Ada Arya. Pertarungan kotor itu sudah dimulai sejak dia mengancammu dengan hak asuh anak. Aku menutup mata. Baskara bilang aku sudah gila. Tentu saja. Itu kata yang selalu digunakan oleh pria-pria bodoh untuk menyebut wanita yang berhenti patuh. Tenggorokanku tercekat. Selama bertahun-tahun, aku marah karena ayah tidak pernah menerima Baskara. Tetapi malam ini, ketegasannya terasa seperti tangan yang kokoh menopang sikuku yang goyah. Mengenai rumah itu, kata ayah. Aku sudah memeriksanya. 18 bulan yang lalu, perusahaan induk Gunawan mengambil pinjaman jangka pendek dari sebuah dana investasi swasta dengan menjaminkan rumah itu. Saat ini, bunga pinjamannya sudah menunggak 2 bulan. Pihak pemberi pinjaman sedang mencari cara untuk menarik kembali dana mereka dengan bersih. Aku duduk membeku. Baskara selalu bilang aset keluarganya kuat. Baskara berbohong. Di luar, suara sirene melintas. Arya menendang-nendang di bawah selimutnya. Membeli hipoteknya. Maksud ayah apa? Tanyaku. Artinya, Wijaya Capital akan menjadi kreditur dari utang itu. Pertama, jika mereka tidak bisa membayar tunggakan, kita yang akan memegang hak atas rumah itu. Pihak pemberi pinjaman yang lama sudah siap untuk melepaskannya kapan saja. Aku ragu. Ayah, aku tidak mau ayah yang bertarung dalam perceraianku. Aku tidak sedang bertarung dalam perceraianmu. Aku hanya membeli aset properti yang bermasalah. Di tengah semua ini, aku hampir tertawa. Itu sangat khas ayah. Dan kebetulan saja, itu adalah rumah tempat seorang wanita melemparkan kereta dorong cucuku ke tengah hujan. Hening di seberang telepon. Aku menatap Arya. Dia sudah tertidur lagi, mulut mungilnya terbuka dengan nyaman. Seharusnya aku menelepon ayah lebih awal, kataku. Ya, jawab ayah. Seharusnya begitu. Jawaban jujur itu menyakitkan, tapi tidak kejam. Lalu ayah menambahkan, tapi kamu menelepon malam ini. Untuk malam ini, itu sudah cukup. Terdengar ketukan di pintu. Aku membeku. Saras, kata ayah, sepertinya ada yang datang. Cek dari lubang intip. Sambil memegang ponsel, aku berjalan ke pintu dan mengintip keluar. Seorang wanita dengan mantel coklat dan tas kerja kulit berdiri di koridor. Di belakangnya ada petugas keamanan gedung. Pengacara Amelia, kataku. Biarkan dia masuk. Dan nyalakan pengeras suara teleponnya. Amelia Tanjung masuk ke kamar seolah dia baru saja keluar dari ruang sidang dan melangkah ke dalam badai yang sudah dia perkirakan. Dia berusia akhir 40-an, dengan rambut hitam beruban perak dan tatapan yang tenang. Nyonya Baskara Gunawan, katanya. Saraswati Wijaya, mulutku bergerak sendiri. Ekspresinya tidak berubah, tetapi sesuatu yang tampak seperti kepuasan melintas di wajahnya. Kalau begitu, Ibu Saraswati Wijaya. Itu adalah saat pertama dalam beberapa tahun seseorang memanggilku dengan namaku sendiri, dan rasanya seperti pintu yang terkunci telah terbuka. Pengacara Amelia duduk di meja dan mengeluarkan buku catatan bergaris kuning. Kita perlu urutan waktu yang jelas, katanya. Mari kita mulai dari saat Anda tiba di rumah itu. Aku menceritakan semuanya padanya. Gerbang, pakaianku, kata-kata hinaan, kereta dorong, perkataan Baskara, Ibu Laksmi yang menonton, Pak Budi di pos keamanan, foto yang kuambil, rekaman suara, dan pesan-pesan di ponselku. Pengacara Amelia membuat catatan tanpa menyela sekalipun. Ketika ceritaku selesai, dia mengulurkan tangannya. Boleh saya lihat fotonya? Aku menyerahkan ponselku. Rahangnya mengeras saat melihat foto kereta dorong.
Ini luar biasa. Luar biasa terdengar sedikit kejam, kataku. Bukti memang seringkali dimulai dengan sesuatu yang kejam. Dia mentransfer foto-foto itu ke folder dokumen aman dan meminta file rekaman suara juga. Lalu dia memeriksa pesan-pesan dari Baskara. Dia sudah mengancam dengan tindakan hukum, ya, katanya. Sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa insting pertamanya bukanlah keselamatan anak, melainkan kontrol. Aku menunduk. Bagaimana dengan Arya? Bisakah Baskara merebutnya dariku? Malam ini, sama sekali tidak. Besok pagi, kita akan mengajukan permohonan hak asuh anak sementara dan hak perwalian eksklusif hingga persidangan. Berdasarkan kejadian di gerbang hari ini dan kelalaiannya dalam melindungi bayi yang terpapar bahaya, kita juga akan meminta agar hak kunjungannya di masa depan dibatasi secara ketat dengan kehadiran pengawas. Kereta dorongnya kosong, kataku. Tetapi anak itu ada di lokasi kejadian. Klien saya harus menahan terpaan cuaca buruk sambil menggendong anak itu, sementara suaminya justru memperkeruh konflik. Seorang dokter anak akan memberikan surat keterangan mengenai paparan tersebut. Aku mengangguk perlahan. Pena pengacara Amelia bergerak lagi. Apakah Anda memiliki akses ke catatan keuangan rumah tangga? Ya. Bagus. Tarik semuanya. Transfer rekening, biaya dekorasi interior, gaji pegawai, dan semua pembayaran yang masuk ke Rania Putri, atau perusahaan yang terkait dengannya. Dia seorang desainer interior. Setidaknya, itu yang dia katakan, kataku. Kalau begitu, pasti ada tagihan-tagihannya. Sebuah ingatan dingin melintas di benakku. Musim semi lalu, Baskara memintaku menandatangani surat persetujuan pembayaran untuk renovasi pavilion. Dia bilang ibunya ingin mendekorasi ulang kamar-kamar itu menjelang hari jadi keluarga. Aku menandatangani dokumen itu sambil menyusui Arya, disela mual dan muntah karena mabuk pagi. Bagaimana jika ada yang saya tandatangani tanpa membacanya dengan teliti? Pengacara Amelia menatapku lurus. Kalau begitu, kita yang akan membacanya dengan teliti. Jangan takut sebelum Anda melihat sendiri dokumennya. Ponselku berdering lagi. Kali ini, Ibu Laksmi. Pengacara Amelia mengangguk, memberi isyarat agar aku menjawab dan menyalakan pengeras suara. Aku melakukan seperti yang diperintahkan. Ibu Laksmi melewatkan basa-basi. Sudah cukup kamu mempermalukan anakku hari ini. Aku hanya menatap ponselku dalam diam. Pengacara Amelia mengangkat penanya lagi. Ibu Laksmi melanjutkan, apapun yang kamu pikir kamu lihat, ini adalah masalah keluarga yang sangat pribadi. Besok pagi, segera pulang. Minta maaflah pada Rania atas kelakuan kasarmu, dan akhiri semua ini sebelum rumor konyol ini menyebar di kalangan sosialita. Suaraku terdengar kering. Wanita itu melempar kereta dorong anak saya ke tengah hujan. Jangan kampungan. Itu cuma barang yang dilempar. Itu milik Arya. Anak itu keturunan Gunawan. Sebaiknya kau tidak melupakan fakta itu. Sesuatu dalam diriku menajam. Tidak, kataku. Arya hanyalah bayi yang baru berumur 100 hari. Sebaiknya ibu yang tidak melupakan fakta itu. Hening yang penuh keterkejutan terdengar dari seberang telepon. Akhirnya, Ibu Laksmi menyembur. Seharusnya dari awal Baskara tidak menikahi keluarga tidak jelas yang tidak sepadan dengannya. Di pengeras suara, ayah untuk pertama kalinya angkat bicara. Jaga ucapan Anda, Ibu Laksmi. Keheningan yang menyusul setelah itu terasa begitu memuaskan, lebih dari cukup untuk membayar tahun-tahun penghinaan yang kutelan dalam diam. Suara Ibu Laksmi bergetar. Pak Suryo. Benar. Ini bukan urusan yang perlu Bapak campuri. Ini urusan putri dan cucu saya, jadi ini urusan saya. Aku bisa mendengar Ibu Laksmi menahan napas, dan ayah memberikan pukulan telak. Sekali lagi Anda menghubungi putri saya tanpa didampingi pengacara, saya pastikan Anda akan menyesalinya secara tertulis. Panggilan itu terputus. Pengacara Amelia menatapku. Ini juga akan sangat berguna. Aku hampir tersenyum. Saat itu ayah berkata, Saras, aku sudah menandatangani perjanjian persyaratan utamanya. Detak jantungku melambat. Apa maksudnya? Artinya pihak pemberi pinjaman menerima tawaran itu. Mulai detik ini, Wijaya Capital yang mengendalikan utang itu. Sisanya akan berjalan cepat. Aku menatap jendela yang basah oleh hujan. Di seberang kota, Baskara mungkin masih berada di dalam rumah mewah itu, rumah yang dia yakini sebagai bukti kekuasaannya, padahal nyatanya hanya membuatnya tak berdaya. Sebelum tengah malam? Tanyaku. Jauh sebelum tengah malam, jawab ayah. Hanya saja, mereka belum mengetahuinya. Aku tidak bisa tidur. Arya meringkuk di sisiku, tidurnya pendek dan gelisah.
Setiap kali dia menghela napas, aku membuka mata. Setiap kali layar ponselku menyala, perutku terasa mulas, tetapi aku meyakinkan diri bahwa ketakutan bukanlah jawaban yang benar. Hingga pukul 6 pagi, Baskara telah mengirim 14 pesan. Kamu saja yang berlebihan. Ibu akan memaafkanmu kalau kamu minta maaf. Jangan libatkan mertuamu. Kamu bertingkah seperti anak kecil. Rania menangis karena perbuatanmu. Bawa Arya pulang. Aku mengambil tangkapan layar dari semua pesan itu. Pukul 07.15, pengacara Amelia kembali dengan kopi, mesin fotokopi portabel, dan draft gugatan yang sudah setengah jadi. Ayah mengirim mobil dengan kursi bayi, yang terpasang sempurna dan seorang sopir yang tidak bertanya apa-apa. Pukul 8 pagi, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melangkah masuk ke ruang rapat rahasia eksklusif Wijaya Capital. Gedung itu tidak berubah. Aula utama berlantai marmer putih, lift yang senyap, bunga-bunga segar yang tertata dengan gaya mewah namun terkendali. Dunia ayah selalu terkendali, mulus, dan strategis. Pada usia 26 tahun, aku lari dari dunia ini ke pelukan Baskara, percaya bahwa cinta akan lebih hangat daripada tradisi dan warisan. Sekarang, sambil memandang keluar jendela kaca dengan putraku yang tertidur di sisiku, aku memahami perbedaan antara kontrol dan keamanan dengan sangat menyakitkan. Ayah masuk bersama 2 pengacara dan membawa map dokumen yang begitu tebal hingga membuat dadaku sesak hanya dengan melihatnya. Dia berhenti begitu melihat Arya. Untuk sesaat, Suryo Wijaya bukanlah ketua yang ditakuti orang di meja perundingan. Dia adalah seorang kakek yang akhirnya melihat cucunya untuk pertama kali setelah terlalu lama terpisah oleh harga diri dan jarak yang sia-sia. "Boleh ayah sentuh?" tanyanya. Aku mengangguk. Dengan hati-hati, seolah meminta izin pada si bayi juga. Ayah menyentuh kaki mungil Arya di balik selimut dengan jari telunjuknya. "Mirip kamu," katanya. Baskara bilang mirip dia. "Keturunan Gunawan." Wajah ayah mengeras. Baskara Gunawan itu memang banyak berbohong. Salah satu pengacara mendorong map ke atas meja. "Situasinya begini," katanya. Perusahaan induk Gunawan menjaminkan rumah mewah itu sebagai agunan untuk pinjaman jangka pendek dari dana investasi swasta. Pembayaran bunga telah menunggak 2 kali. Pihak pemberi pinjaman berhak menyatakan wan prestasi dan menarik kembali utangnya. Dan semalam, Wijaya Capital membeli utang itu. Aku membaca sekilas dokumen itu. Angka-angka, tanggal, surat pemberitahuan wan prestasi. Baskara menyembunyikan semua ini. Rumah mewah keluarganya tidak aman. Rumah itu sedang berdarah. "Apa yang terjadi selanjutnya?" tanyaku. "Surat pemberitahuan resmi akan dikirim hari ini," jawab pengacara itu. "Akan ada masa tenggang yang singkat, tetapi mengingat cadangan kas Gunawan saat ini, mereka tidak akan bisa melunasinya tanpa dana dari luar. Wijaya Capital bisa bergerak sesuai prosedur eksekusi agunan yang telah disepakati. Mengingat hak-hak pemberi pinjaman sebelumnya dan kondisi wan prestasi, pengalihan kepemilikan akan berjalan sangat cepat. Bisakah mereka melawan? Mereka bisa mencoba. Tapi itu akan membuat kondisi keuangan keluarga mereka terbongkar habis-habisan." Ayah duduk di seberangku. "Ini keputusanku," katanya. "Aku membeli utang itu karena kecepatan itu penting. Apa yang akan dilakukan dengan utang ini sepenuhnya terserah padamu." Aku menatap ayah dengan saksama. "Jangan jadikan aku orang yang menindas orang lain hanya karena aku terluka. Tidak perlu. Kamu bukan anak seperti itu. Aku ingin Arya aman. Aku ingin kebenaran tercatat. Aku ingin cerai. Dan aku ingin uang yang telah kucurahkan untuk keluarga itu kembali. Dan aku ingin Rania Putri keluar dari kamar anakku dan melepaskan pakaianku." "Masuk akal," kata pengacara Amelia. Ayah mengangguk sekali. "Kalau begitu, kita lanjutkan sesuai rencana." Ponselku berdering. "Baskara lagi." Pengacara Amelia memberi isyarat agar aku menjawab. Aku menyalakan pengeras suara. "Saraswati Wijaya," bentak Baskara, "di mana kamu sebenarnya?" "Aku bersama pengacaraku." "Hening, apa?" "Kecuali ini urusan yang berkaitan dengan Arya, dan tidak bisa disampaikan melalui pesan, jangan telepon aku." Dia tertawa sinis, tidak percaya. "Kamu menyewa pengacara hanya karena Rania menyentuh kereta dorong? Karena kamu membela selingkuhanmu di depan saksi-saksi daripada membela anakmu sendiri. Jangan gunakan kata itu." "Selingkuhan. Rania bukan penyebab masalah ini." "Bukan," kataku. "Penyebab masalah ini adalah kamu." Ruangan menjadi senyap. Suara Baskara merendah. "Kalau kamu berniat sampai ke gugatan hak asuh anak, pikirkan baik-baik.
Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa kamu meninggalkan rumah perkawinan tanpa izin. Aku pergi karena simpananmu melempar barang anak kita ke tengah hujan dan kamu membentakku untuk minta maaf. Dan bagaimana caramu membuktikannya? Aku menatap pengacara Amelia. Dia mengangkat sebelah alisnya. Aku yakin bisa, jawabku. Baskara tidak langsung menjawab. Akhirnya, dia berkata, ibu memanggil rapat keluarga malam ini. Kalau itu pemberitahuan, aku menolak. Kalau undangan, juga kutolak. Segera pulang ke rumah. Aku menatap map dokumen di hadapanku. Surat pemberitahuan Wan Prestasi. Nama Gunawan tercetak di atas utang yang tidak mungkin mereka bayar. Tidak, Baskara Gunawan. Aku akan datang ke gedung itu saat pengacaraku menganggapnya berguna. Apa maksudmu? Maksudku, coba periksa kotak suratmu. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Ayah hampir tersenyum. Pengacara Amelia tidak tersenyum. Dia sudah mengetik di laptopnya. Jangan terlalu dramatis, katanya. Meskipun menggoda, itu tidak perlu. Saya tahu. Bagus. Kita akan menang dengan cara yang membosankan tapi teliti. Membosankan dan teliti. Itu menjadi baju ziranku. Siang itu, aku membawa Arya ke dokter anak, Dr. Irawati. Beliau memeriksa Arya, mencatat paparan ringan terhadap cuaca buruk, dan menuliskan keteranganku tentang kejadian malam sebelumnya direkam medis. Dan dia bertanya, apakah aku merasa aman di rumah? Pertanyaan itu hampir membuatku hancur. Bukan karena dramatis, tetapi karena begitu biasa. Kotak centang di formulir pasien. Pertanyaan yang diterima wanita ketika dunia diam-diam berpaling dari mereka. Tidak, jawabku. Saya tidak merasa aman. Dia menatapku dengan kebaikan khas seorang profesional. Kalau begitu, akan saya catat seperti itu. Setelah janji temu, aku duduk di mobil dan membuka emailku. Aku mencari Rania Putri, awalnya tidak ada apa-apa. Lalu aku mencari Rania Interior, 3 hasil muncul. 1 tagihan sebesar 550 juta. 1 tagihan sebesar 900 juta. 1 tagihan sebesar 1,5 miliar. Semuanya dibayar dari rekening yang telah kuisikan dananya. Nama bisnisnya adalah Renovasi Paviliun. Kedua tanganku terasa mati rasa. Paviliun adalah tempat Baskara menempatkan Rania. Aku telah membayar renovasi kamar tempat suamiku berselingkuh. Selama 1 menit penuh, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya menatap mobil-mobil yang berlalu lalang di balik kaca depan, merasakan sesuatu dalam diriku mengeras. Kemudian, aku meneruskan semua tagihan itu ke pengacara Amelia. Balasannya datang seketika. Terus cari. Jadi aku terus mencari. Tanda terima perhiasan yang disamarkan sebagai hadiah untuk klien. Pembayaran hotel mewah yang dikemas sebagai pertemuan pengembangan bisnis. Uang muka untuk reservasi villa mewah dengan kolam renang pribadi atas nama Rania. Aku menemukan transfer dari rekening Gunawan 2 hari sebelum pesta perayaan kelahiranku. Pengkhianatan itu tidak dimulai dengan sebuah ciuman. Itu dimulai dari pembukuan. Malam itu, seorang kurir ekspres mengantarkan surat pemberitahuan resmi ke rumah mewah keluarga Gunawan. Setelah itu, Baskara menelepon 6 kali. Aku tidak menjawab satu pun. Pukul 9.40 malam, dia mengirim pesan. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku memandang Arya, yang tidur nyenyak di ranjang bayi portabel yang dikirim ayah. Pesan baru tiba lagi. Ibu sudah gila. Rania menangis, bilang kamu mau menghancurkan keluarga kami. Aku hanya menulis 1 kalimat. Tidak, Baskara. Aku hanya berhenti menjadi sponsor utamamu. Tapi aku tidak mengirimnya. Sebaliknya, aku menghapusnya dan tidak mengirim apa-apa. Karena keheningan tidak pernah menjadi kelemahan ketika itu adalah pilihanmu sendiri. Itu adalah pintu yang tertutup rapat. Menjelang tengah malam, pengacara Amelia mengirimkan set dokumen konfirmasi akhir. Wijaya Capital telah sepenuhnya mengambil alih utang tersebut. Rumah mewah Gunawan bukan lagi simbol kekuasaan Baskara. Itu adalah agunan yang berada di tangan ayahku. Dan akan segera menjadi aset yang bisa kulepaskan. 1 menit kemudian, Baskara mengirim pesan lagi. Besok, minta maaf pada Rania. Aku menatap layar sampai gelap. Lalu, akhirnya, aku mengirim balasan pertamaku. Simpan semua rekaman kamera pengawas internal dan eksternal rumah antara pukul 4 hingga 6 sore kemarin. Menghapus atau mengubah rekaman dapat dikenai sanksi hukum. Tanda titik-titik yang berarti sedang mengetik muncul, lalu menghilang. Lalu muncul lagi. Baskara membalas. Dasar perempuan bodoh. Tentu saja aku sudah menyalinnya untuk diriku sendiri.
2 hari kemudian, aku kembali ke rumah mewah itu bersama pengacara, penilai aset, dan bayiku yang tertidur. Bukan karena Baskara memanggilku, melainkan karena Wijaya Capital, sesuai dengan ketentuan pinjaman yang Wan prestasi, telah menjadwalkan inspeksi internal dan eksternal atas properti Agunan. Perbedaan itu penting. Saat sedan hitam itu memasuki jalan masuk pribadi yang panjang, dadaku terasa sesak meskipun dalam situasi ini. Rumah mewah Gunawan menjulang di hadapanku. Batu pucat dan jendela-jendela dingin. Rumah itu indah, seperti beberapa sangkar yang memang indah. Dulu, aku pernah berdiri di aula depan itu dengan gaun pengantin putih, dan Baskara berbisik bahwa aku pantas berada di sini. Sekarang, gerbang itu terbuka karena aku yang memegang hak atas utangnya. Di pos keamanan, Pak Budi berdiri. Wajahnya pucat. Dia melihatku, lalu berjalan keluar ke tengah gerimis. Nyonya, panggilnya, lalu mengoreksi dirinya sendiri. Ibu Saraswati. Koreksi kecil itu hampir membuatku hancur. Maafkan saya, katanya pelan. Aku menatapnya, dan dia menelan ludah. Malam itu, seharusnya saya mengatakan sesuatu. Ya, kataku. Seharusnya begitu. Dia menunduk. Lalu dia berkata, saya sudah menyimpan rekamannya. Aliran udara berubah. Pengacara Amelia sedikit menggeser tubuhnya. Pak Budi melirik ke arah rumah. Sistem akan menimpa rekaman setelah 7 hari jika tidak diarsipkan secara manual. Tuan Muda Baskara memerintahkan saya untuk mengekstrak segmen itu dan mengirimkannya padanya. Saya membuat salinan lagi sebelum mengirimnya. Kenapa? Tanyaku. Karena kereta dorong itu milik bayi, jawabnya. Dan karena wanita itu tersenyum. Untuk sesaat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Pengacara Amelia memberinya kartu nama. Telepon saya hari ini. Jangan kirim apapun ke orang lain. Dia mengangguk. Sebelum kami mencapai tangga, pintu depan terbuka. Ibu Laksmi, dengan kalung mutiara dan blus sutra biru tua, berdiri dengan wajah penuh amarah. Di belakangnya, Rania, yang mengenakan kardiganku, bersandar di pegangan tangga. Baskara berdiri di dekat perapian, seolah-olah memegang gelas minuman keras bisa menciptakan otoritas yang nyata. Saraswati Wijaya, kata Ibu Laksmi. Tindakan kurang ajar macam apa ini? Aku merapikan selimut Arya. Selamat pagi. Persetan dengan selamat pagi. Beraninya kau membawa orang luar ke rumah ini. Pengacara Amelia melangkah maju. Amelia Tanjung, kuasa hukum dari Wijaya Capital. Dan ini Bapak Santoso, penilai aset yang ditunjuk oleh kreditur. Baskara mengerutkan kening. Kreditur? Rania tertawa gugup. Lelucon apa lagi ini? Aku menatapnya. Kau memakai bajuku. Pipinya memerah. Baskara meletakkan gelasnya. Saraswati, hentikan. Aku tidak menjawab. Penilai Santoso menyalakan tabletnya. Kami di sini untuk mendokumentasikan kondisi properti sesuai dengan klausul akses Agunan. Wajah Ibu Laksmi berubah. Dia adalah tipe orang yang memahami bahasa uang jauh lebih cepat daripada bahasa moral. Kreditur apa? Tanyanya tajam. Pengacara Amelia menyerahkan setumpuk dokumen kepada Baskara. Dia membukanya dengan kesal, lalu gerakannya berhenti. Ibu Laksmi merebut halaman pertama dari tangannya. Rania mengintip dari balik bahunya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Baskara menatapku. Kau melibatkan ayahmu. Tidak, kataku. Kamu yang melibatkan kreditur, saat kamu menjaminkan rumah ini dan menunggak bunga. Rania berkedip. Menunggak. Ibu Laksmi menoleh tajam padanya. Diam. Kata-kata itu berarti Rania sama sekali tidak tahu tentang ini. Untunglah. Baskara mendekat. Ini masalah keluarga. Ini masalah keluarga saat selingkuhanmu melempar kereta dorong anak kita ke tengah hujan. Bibir Rania berkerut. Aku sudah bilang aku hanya menyenggolnya sedikit. Aku menatap Pak Budi, yang mengikuti kami masuk dan berdiri di dekat pintu. Dia balas menatapku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Baskara, yang memperhatikan pertukaran pandang itu, wajahnya menjadi dingin. Sekarang kau mau memakai pegawai untuk melawan kami. Suara pengacara Amelia memotong. Kami hanya memakai saksi, Tuan Baskara. Ibu Laksmi mencengkeram dokumen itu. Rumah ini milik keluarga Gunawan turun-temurun. Kalau begitu, seharusnya utangnya dilunasi sejak dulu, kataku. Mata wanita itu berkilat marah. Sombong sekali kau. Dulu, kata-kata itu pasti akan menyakitiku. Aku pernah ingin dicintai oleh Ibu Laksmi. Aku melayani teman-temannya, mengingat obat yang dia minum, memesan teh kesukaannya,
dan bahkan memperbaiki caraku menggendong bayiku sesuai dengan petunjuknya. Aku percaya kesabaran pada akhirnya akan mengubah penghinaan menjadi penerimaan. Sekarang aku tahu yang sebenarnya. Dia tidak pernah menginginkan menantu perempuan. Yang dia inginkan hanyalah aset yang penurut. Penilai Santoso mulai mengambil foto aula utama. Rania bergerak cepat ke arah tangga. Lantai atas tidak boleh. Pengacara Amelia menatapnya. Kenapa? Itu area pribadi. Seluruh rumah ini adalah subjek inspeksi, kata pengacara Amelia. Suara Baskara menajam. Tidak ada yang boleh masuk ke paviliun. Aku berbalik menghadapnya. Tagihan-tagihan yang menumpuk di emailku terasa membakar benakku. Justru kita akan mulai dari sana, kataku. Sesaat tidak ada yang bergerak. Lalu Arya terbangun dan mulai merengek. Suara itu menggema di ruang tamu. Suara tangisan mungil putraku memenuhi ruang yang 2 hari lalu telah menolaknya. Rania meringis, bisa tidak anak itu disuruh diam? Aku menatapnya. Baskara berbisik mendesak, Rania. Tapi sudah terlambat. Pengacara Amelia mendengarnya. Pak Budi mendengarnya. Penilai Santoso mendengarnya. Ibu Laksmi memejamkan mata. Aku tersenyum tanpa humor. Anak ini bayi, kataku. Bukan musik latar. Aku menggendong Arya dan menaiki tangga sendiri. Paviliun itu telah berubah total. Kamar tamu yang dulu pucat telah menjadi suite mewah berwarna emas, dihiasi dengan kursi beludru, nampan cermin, botol-botol parfum, dan bingkai-bingkai foto berisi foto Rania. Di salah satu bingkai, ada foto Rania dan Baskara di pantai. Stempel tanggal menunjukkan 8 minggu setelah Arya lahir. Foto lain diambil di sebuah resor mewah di Jepang pada minggu yang sama ketika Baskara pamit karena harus bertemu dengan mitra bisnis yang terancam bangkrut. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan benang terakhir di antara kami putus. Rania berlari melewatiku dan menyambar bingkai-bingkai foto itu. Ini privasiku. Pernikahanku juga privasiku. Baskara memanggil namaku. Kali ini bukan dengan suara tajam, melainkan hampir seperti peringatan atau permohonan. Aku mengabaikannya. Penilai Santoso memotret semuanya. Lemari pakaian built-in, wallpaper sutra baru, bak mandi marmer, lampu pesanan khusus semua dibayar dengan uang yang telah kuisikan. Pengacara Amelia berkata pelan, dokumentasikan juga semua karya seninya. Rania menoleh tajam ke arah Baskara. Kau bilang dia tidak peduli dengan uang. Aku menatap Baskara. Itulah yang dia katakan padanya. Tentu saja. Pria seperti Baskara selalu ingin selingkuhannya percaya hal seperti itu. Bahwa istri sahnya dingin, serakah, tidak stabil secara emosional, atau hubungan mereka sudah berakhir. Agar pencurian mereka terasa seperti romansa yang tragis. Wajah Baskara memerah padam. Sekarang bukan waktunya. Tidak, kataku. Waktunya sudah lewat sebelum kamu mendekorasi kamar wanita ini dengan uangku. Ibu Laksmi menahan napas. Rania menatapnya lekat-lekat. Itu uang wanita itu? Baskara tidak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Saat kami turun, Ibu Laksmi mencoba taktik terakhir. Saras, suaranya berubah lembut, nyaris seperti ibu mertua yang penuh kasih. Kamu hanya lelah. Ada bayi yang baru lahir. Ini hanya kesalahpahaman yang menyakitkan. Perceraian hanya akan menyakiti Arya. Anak laki-laki butuh nama keluarga yang kuat. Aku menatap putraku. Dia tertidur lagi, satu kepalan tangan mungilnya terkubur di bawah dagunya. Anak laki-laki butuh orang dewasa yang baik yang tidak menggunakan nama keluarganya untuk membenarkan tindakan kejam. Kelembutan Ibu Laksmi menguap seketika. Apa kau pikir uang ayahmu membuatmu jadi penguasa? Tidak, kataku. Keputusanku untuk tidak lagi menutupi kebohongan kalianlah yang membuatku kuat. Baskara mengikutiku sampai ke pintu depan. Saraswati, tunggu sebentar. Aku berhenti di ambang pintu. Di belakangnya, Rania, yang kehilangan semua kesombongannya, berdiri di tengah tangga. Ibu Laksmi mencengkeram surat pemberitahuan seolah-olah dokumen itu telah mengkhianatinya secara pribadi. Baskara merendahkan suaranya. Pulanglah. Kita bisa negosiasikan syarat-syaratnya. Aku memandang keluar, ke jalan masuk yang basah. Kereta dorong itu sudah tidak ada. Kau membuang kereta dorong Arya. Tentu saja. Pemandangannya terlalu jelek. Aku hampir mengagumi kejujurannya. Bukan karena dia benar, tetapi karena tindakan itu mengungkapkan segalanya dengan sempurna. Kau membersihkan bukti yang tersisa di jalan masuk, kataku. Bukan menyingkirkan wanita yang melempar kereta dorong itu. Rahangnya mengeras. Apa kau tidak sadar betapa buruknya situasi ini membuatmu terlihat? Tanyanya.
Dia mencondongkan tubuh ke arahku. Apa kau benar-benar tidak tahu betapa kesepiannya dirimu jika terus bersikap seperti ini? Itu lagi. Senjata lamanya. Ketakutan. Aku melangkah keluar. Kesepian yang sesungguhnya adalah berdiri di tengah hujan bersama anakku sementara suamiku melindungi wanita lain. Aku menuruni tangga. Kali ini, Pak Budi membukakan gerbang sebelum aku sampai di sana. Saat aku melewati pos keamanan, dia berkata pelan, "Ibu Saraswati." Aku menoleh. "Saya akan menghubungi pengacara Anda hari ini. Terima kasih." Di belakangku, Baskara meneriakkan namaku, tetapi gerbang besi itu sudah menutup. Dokter Irawati tidak melebih-lebihkan apa yang terjadi. Itulah yang membuat catatannya semakin kuat. Dia memeriksa paru-paru Arya, suhu tubuh, kondisi kulit, dan pernapasannya. Dia bertanya berapa lama kami kehujanan, apakah Arya mengenakan pakaian yang sesuai dengan cuaca, apakah kami memiliki lingkungan tempat tinggal yang aman, dan apakah ada yang pernah mengancam akan merebut anak itu. Aku menjawab semuanya dengan jujur. Ketika aku mengatakan Baskara berkata, aku tidak boleh membawa anaknya kemanapun, Dr. Irawati berhenti menulis sejenak sebelum melanjutkan. Apakah ada kemungkinan suami Anda menggunakan masalah hak asuh anak sebagai cara untuk menekan Anda sebagai ibu yang baru melahirkan? Tanyanya. Ya. Apakah suami Anda adalah pengasuh utama? Bukan. Apakah dia tahu jadwal menyusui Arya? Aku menatap tanganku. Tidak. Cara pemberian obat yang diresepkan? Tidak. Pola tidur anak? Tidak. Tiba-tiba rasa malu menyergapku. Meskipun rasa malu itu bukan milikku. Aku telah meyakinkan diriku sendiri bahwa Baskara akan berpartisipasi sebagai ayah ketika pekerjaannya di perusahaan lebih tenang, ketika Arya mulai tidur lebih lama, ketika aku memintanya dengan cara yang manis, ketika Ibu Laksmi berhenti ikut campur, ketika Rania menghilang dari pinggiran hidup kami. Seperti penyangga baja yang dipasang di sekitar gedung yang runtuh, aku hanya menumpuk lapisan demi lapisan alasan. Dokter Irawati menatapku dengan lembut. Ibu Saras, mencatat fakta bukanlah serangan. Itu adalah perlindungan. Aku mengangguk. Perlindungan. Itulah kata kunciku selama minggu berikutnya. Bukan balas dendam, bukan hukuman, tapi perlindungan. Keesokan paginya, pengacara Amelia mengajukan permohonan hak asuh anak sementara. Permohonan itu mencakup insiden di gerbang, pesan-pesan Baskara, surat keterangan dokter, dan permintaan pembatasan tempat tinggal yang melarang salah satu dari kami membawa Arya keluar kota atau luar negeri tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Baskara mengirimkan jawaban melalui seorang pengacara bernama Tono, sebuah surat yang penuh dengan kebohongan yang mulus. Ibu Saraswati Wijaya secara sukarela meninggalkan kediaman bersama. Ibu Saraswati Wijaya menunjukkan ketidakstabilan psikologis karena depresi pasca melahirkan. Bapak Baskara Gunawan sangat mengkhawatirkan kesejahteraan anak. Aku membaca dokumen itu 3 kali, meletakkannya rata di atas meja, lalu mengambil foto Arya yang sedang tidur di ranjang bayi di sebelahku. Ketidakstabilan pasca melahirkan. Begitulah mereka menyebut seorang ibu yang pergi untuk melindungi bayinya dari hujan. Pengacara Amelia tidak terkejut. Taktik yang sangat umum, katanya. Menjijikkan, tapi umum. Bagaimana kita membantahnya? Dengan catatan. Kami menghabiskan sore itu membuat kronologi kejadian. Catatan keluar dari rumah sakit. Akta kelahiran Arya. Catatan setiap kunjungan ke dokter anak yang hanya kuhadiri sendiri. Tanda terima apotek. Tanda terima pijat laktasi. Pesanan bahan makanan dini hari. Dan pembayaran untuk perawat pasca melahirkan selama 2 minggu pertama semuanya dibayar dari rekeningku karena Baskara menolak, mengatakan bahwa dulu wanita melahirkan dan mengurus anak sendiri. Lalu catatan keuangan. Akuntan forensik tim pengacara Amelia membuat spreadsheet. Biaya hidup yang dibayar oleh Saraswati Wijaya. Biaya pribadi yang dibayar oleh Saraswati Wijaya. Biaya keluarga Gunawan yang dibayar oleh Saraswati Wijaya. Dan pembayaran terkait Rania Putri. Kolom terakhir tumbuh paling cepat. Uang jaminan untuk kantor residensial. Perhiasan. Biaya perjalanan. Biaya dekorasi interior. Tagihan makan malam di restoran mewah pada hari yang sama ketika Baskara seharusnya menghadiri retret dewan direksi. Voucher spa dan pijat. Dan, yang membuat napasku tercekat, tagihan dari butik perlengkapan bayi paling mewah di Plaza Indonesia. Butik perlengkapan bayi. Rania tidak punya anak. Tanda terima itu menyebutkan selimut wol alpaka mewah. Aku ingat ketika Baskara pulang membawa tas belanja dari toko itu. Aku bertanya untuk siapa itu.
Dia bilang itu hadiah untuk klien penting. Aku terlalu lelah untuk berdebat, jadi aku percaya padanya. Pengacara Amelia mengamati wajahku. Mau istirahat sebentar? Tidak. Ibu Saras. Tidak, ulangku. Aku harus tahu persis berapa harga pernikahan ini. Jadi kami terus melanjutkan. Malam itu, ayah datang ke tempatku menginap. Bukan penthouse miliknya. Aku langsung menolaknya. Melainkan sebuah apartemen servis yang aman di dekat klinik dokter anak. Aman, tapi tidak megah. Ayah membawa sup kaldu ayam, popok, dan boneka gajah kecil. Ayah tidak tahu apa yang disukai bayi, katanya. Bayi suka popoknya kering, perutnya kenyang, dan tidak dijadikan alat dalam pertarungan kekuasaan orang dewasa. Ayah menatapku lama. Ibumu pasti akan mengatakan hal yang persis sama. Ibuku meninggal ketika aku berusia 19 tahun. Beberapa kesedihan berjongkok diam-diam di bawah lantai kehidupanmu. Kau bahkan lupa itu ada di sana, sampai seseorang menginjak tepat di tempat itu. Aku menerima boneka gajah itu. Ibu pasti akan sangat membenci Baskara. Dia akan melihat sifat aslinya jauh lebih cepat daripadaku. Aku tahu betapa marahnya kamu ketika aku menentangmu menikahinya. Aku juga tahu. Ayah duduk di seberangku sementara Arya tertidur di pangkuanku. Seharusnya aku tidak membuatmu memilih antara merasa dicintai dan diperingatkan, katanya. Tenggorokanku tercekat. Bukan ayah yang membuatku memilih. Aku yang salah memilih. Kamu memilih harapan. Keduanya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak insiden di gerbang, aku menangis. Tidak dengan heboh atau dramatis, hanya air mata yang mengalir di pipiku saat Arya bernapas di dadaku. Ayah duduk cukup dekat untuk membantu, tetapi cukup jauh untuk tidak membuatku merasa tercekik. Setelah beberapa lama, dia berkata, masalah rumah itu sedang berjalan. Pengacara mereka meminta pertemuan. Bagus. Mau ayah temani di dalam ruangan? Aku menyeka air mataku. Tidak. Ayah mengangguk, menerima. Kalau begitu, aku akan menunggu di luar. Itulah cara ayah menunjukkan cinta yang benar. Keesokan paginya, Pak Budi bertemu dengan pengacara Amelia di tempat parkir 2 blok dari pengadilan keluarga dan menyerahkan sebuah drive portabel. Pengacara Amelia melarangku datang, khawatir Baskara akan menuduhku mengintimidasi pegawai. Rekamannya jelas. Rania di depan gerbang. Tangannya di atas kereta dorong. Ekspresi penuh penghinaan. Gerakan mendorong. Kereta dorong yang jatuh. Baskara yang menonton. Aku, berdiri di tengah hujan menggendong Arya, dan Baskara yang menyuruhku minta maaf. Kualitas audionya tidak sempurna, tapi cukup baik. Ketika kami memutar video itu di kantor pengacara Amelia, perutku mual. Mengalami penghinaan secara langsung dan menyaksikannya di layar adalah dua hal yang berbeda. Ketika kau mengalaminya, naluri bertarung melindungimu. Tetapi ketika kau menontonnya, kau harus menghadapi bentuk murni dari bagaimana orang lain hanya membiarkan hal itu terjadi. Setelah kereta dorong itu menghantam jalan masuk, Rania tertawa. Tawa itulah yang mengubah segalanya. Itu membuatnya tidak bisa dimaafkan. Pengacara Amelia menghentikan video. Ini akan menjadi sangat penting. Bagaimana jika Baskara menuduh video itu dimanipulasi? Dia juga bisa menuduh bulan terbuat dari kaca. Tidak akan ada gunanya. Tepat saat aku akan tersenyum, seorang asisten pengacara masuk dengan dokumen baru. Ada masalah, katanya. Pengacara Amelia membuka dokumen itu dan terdiam. Apa itu? Dia membalikkan dokumen itu ke arahku. Itu adalah surat kuasa hukum yang dibuat 7 bulan lalu, saat aku hamil tua. Di bagian bawah, ada tanda tanganku, yang memberi wewenang kepada Baskara, untuk menyetujui pengeluaran terkait rumah dan biaya hidup dari rekening darurat bersama sesuka hatinya. Aku ingat menandatangani surat persetujuan pengeluaran terbatas 1 halaman untuk renovasi kamar bayi dan pembayaran gaji pegawai saat aku harus istirahat total di tempat tidur. Tapi dokumen ini berbeda. Jauh lebih luas. Ini bukan yang saya tandatangani, kataku. Tatapan pengacara Amelia menajam. Anda yakin? Ya. Saya hanya menandatangani 1 halaman. Isinya tidak seperti ini, dan tanda tangan saya. Aku melihat lebih dekat. Mirip, tapi sentuhan akhirnya sedikit berbeda. Pengacara Amelia menutup dokumen itu. Kalau begitu, kita punya masalah baru. Masalah apa? Pemalsuan dokumen dan penipuan. Ponselku bergetar. Pesan dari Baskara. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Mari kita makan malam bersama malam ini. Bawa Arya. Kita selesaikan ini diam-diam. Aku menatap tanda tangan yang dipalsukan,
lalu ke gambar diam dari kamera pengawas yang menunjukkan Rania tersenyum di tengah hujan. Dan aku mengetik satu kalimat balasan. Kali ini, aku menekan tombol kirim. Semua komunikasi harus melalui pengacara. Cinta mungkin tidak meninggalkan jejak, tapi uang pasti meninggalkan jejak. Itulah hal pertama yang dikatakan pengacara Amelia saat kami memulai penelusuran rekening. Saat itu, aku pikir yang dia maksud adalah hal-hal seperti riwayat transaksi bank, nomor tagihan, kode merchant, dan konfirmasi transfer. Tetapi pada akhir pekan, aku menyadari bahwa dia merujuk pada kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Uang menunjukkan prioritas. Baskara tidak datang ke pemeriksaan bayi Arya yang berusia 2 bulan, dengan alasan ada urusan mendesak di dewan direksi perusahaannya. Sore itu juga, dia membayar biaya perawatan kulit Rania di fasilitas sebuah hotel mewah. Baskara mengatakan dia tidak bisa segera mengembalikan uang untuk biaya perawatan medis premium Ibu Laksmi karena arus kasnya sedang seret. Sehari sebelumnya, dia telah mentransfer uang muka untuk villa mewah dengan kolam renang pribadi untuk Rania. Baskara mengeluh bahwa menyewa perawat pasca melahirkan adalah kemewahan yang tidak perlu. Dan dia menghabiskan lebih dari 2 kali lipat jumlah itu untuk gelang yang dikenakan Rania di sebuah foto yang diunggahnya di media sosial. Setiap transaksi adalah jawaban atas pertanyaan yang tidak berani kutanyakan. Di mana kamu dengan wanita itu? Kenapa kamu begitu acuh padaku? Karena baginya, aku bukan lagi objek hasrat, melainkan hanya sebuah kegunaan. Kenapa kamu marah setiap kali aku membahas uang? Karena kau sedang menghabiskan uangku. Aku duduk di meja ruang rapat pengacara Amelia, memegang stabilo, menggarisbawahi setiap transaksi yang terkait dengan Rania. Kuning untuk yang pasti, merah muda untuk yang mencurigakan, biru untuk biaya hidup yang kutanggung sementara Baskara menyedot uang ke tempat lain. Menjelang siang, seluruh dokumen itu tampak seperti memar. Akuntan forensik, Budian, mengetuk satu dokumen. Ini intinya, katanya. Kontrak renovasi pavilion. Tagihan dari Rania Interior dikirim ke perusahaan induk Gunawan, tetapi pembayaran sebenarnya berasal dari rekening dana darurat yang sebagian besar diisi dari dana ibu. Bisakah Anda membuktikannya? Ya. Aliran dana dapat dilacak. Uang masuk dari rekening ibu pada tanggal 1 dan pembayaran keluar pada tanggal 3. Aku menatap tagihan itu lagi. Kepala tempat tidur pesanan khusus, kursi pijat impor, meja rias built-in, wallpaper sutra. Aku teringat bayangan Rania berdiri di kamar itu, mengenakan pakaianku, seolah-olah menjaganya. Apakah Rania tahu? Tanyaku. Budian tidak bertele-tele. Setidaknya, dia tahu bahwa uang yang dia terima berasal dari rekening keluarga Gunawan. Dan Tuan Baskara tahu bahwa ibu yang mengisi rekening itu. Ya. Jawaban itu menusuk dengan sangat rapi, tanpa menyisakan ruang untuk alasan. Sore itu, pengacara Amelia menjadwalkan konferensi video dengan pengacara Baskara, Tono. Baskara bersikeras untuk hadir. Aku bergabung dari kantor pengacara Amelia. Ayah menjaga Arya di kamar sebelah. Di layar, Baskara duduk di ruang kerja rumah keluarganya. Ruangan dengan buku-buku hukum yang tidak pernah dia baca dan potret kakeknya. Pengacara Tono duduk di sebelahnya dengan ekspresi kaku, seolah sudah menyesal menerima kliennya. Pengacara Amelia memulai. Pihak Ibu Saraswati Wijaya ingin membahas mediasi hak asuh anak sementara, pengungkapan catatan keuangan untuk pembagian aset, dan pelestarian bukti. Baskara mencondongkan tubuh ke arah layar. Saraswati. Ini benar-benar konyol. Kau bersembunyi di balik ayahmu dan mengubah pertengkaran rumah tangga biasa menjadi pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat. Aku menyilangkan tangan. Ini bukan pertengkaran rumah tangga. Pertengkaran rumah tangga adalah jika Rania melakukan kesalahan. Wanita itu melakukan kekerasan terhadap barang anak kita, dan kau membelanya. Kekerasan terhadap barang. Yang benar saja, bentaknya. Barang memang tidak bisa merasakan kekerasan, kataku. Tapi pengadilan mengerti apa itu kekejaman. Pengacara Tono berdeham. Mari kita lanjutkan percakapan yang produktif. Pengacara Amelia mengambil alih dengan suaranya yang paling tenang. Kami menuntut pengungkapan penuh semua pembayaran yang dilakukan kepada Rania Putri, Rania Interior, dan semua entitas terkait. Baskara tertawa sinis. Tidak akan pernah. Wajah pengacara Tono mengeras. Pengacara Amelia melanjutkan, kami juga menuntut penyerahan surat kuasa asli tertanggal 18 Maret. Ekspresi Baskara berubah sangat halus. Tapi aku mengenalnya. Wajah yang sama yang dia tunjukkan ketika berbohong tentang tanda terima hotel, kepulangan larut malam, atau noda lipstik di kerah bajunya. Dia selalu cepat marah ketika rasa takut datang lebih dulu. Surat kuasa apa? Tanyanya. Pengacara Amelia tersenyum sopan.
Dokumen yang menjadi dasar bagi Bapak Baskara Gunawan saat memperluas wewenang pengeluaran dari rekening darurat bersama secara signifikan. Pengacara Tono menoleh padanya. Pak Baskara. Baskara menghindari kamera. Saya harus memeriksanya. Aku mendekat ke layar. Tidak perlu. Aku ingat. Matanya kembali menatapku tajam. Pada tanggal 18 Maret, aku hamil 7 bulan, kataku. Aku terbaring di tempat tidur karena harus istirahat total. Kau membawa 1 lembar surat yang hanya berisi wewenang untuk biaya dekorasi kamar bayi dan pembayaran gaji pegawai dan menyuruhku tanda tangan. Ketika aku mencoba membacanya, kau berdiri di samping tempat tidurku dan membentakku, mengatakan aku bertingkah seperti istri yang posesif. Mulutnya terbuka. Aku melanjutkan. Dokumen yang kau serahkan ke pengadilan ada 4 halaman. Aku tidak pernah menandatangani klausul-klausul itu. Pengacara Tono membeku. Suara Baskara merendah. Jaga bicaramu. Kau menuduhku melakukan kejahatan. Aku hanya menyatakan fakta tentang tanda tanganku. Pengacara Amelia menambahkan, kami akan meminta analisis tulisan tangan dari dokumen tersebut. Pengacara Tono buru-buru mematikan audionya. Aku bisa melihat wajah Baskara di layar berkerut. Aku bersandar di kursiku. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku sama sekali tidak gemetar. 5 menit kemudian, pengacara Tono menyalakan kembali audio. Klien saya akan meninjau catatannya dan memberikan jawaban resmi melalui kuasa hukum. Kami juga menuntut agar dokumen asli tidak dirusak dan tetap dijaga keutuhannya. Tentu saja, kata pengacara Amelia. Panggilan berakhir. Aku menghela napas panjang. Pengacara Amelia menatapku. Anda melakukannya dengan baik. Saya ingin berteriak, tapi Anda tidak melakukannya. Itulah yang penting. Apakah itu benar-benar penting? Lebih penting dari yang Anda kira. Malam itu, Rania mengunggah sebuah foto di media sosialnya. Sebuah foto dengan filter lembut dengan latar belakang tangga spiral rumah mewah Gunawan. Tangannya diletakkan dengan anggun di pegangan tangga. Keterangannya berbunyi. Beberapa wanita lari karena tidak tahan dengan keanggunan. Beberapa wanita tetap tinggal karena disitulah mereka seharusnya berada. Aku menatap tulisan itu. Dan aku mengambil tangkapan layar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, komentar mulai berdatangan. Sangat anggun. Kamu pantas bahagia, Rania. Ada begitu banyak orang yang iri di dunia ini. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dia mencoba mendahului narasi publik sebelum ceritaku sampai ke pengadilan. Dalam ceritanya, dia adalah wanita yang anggun, dan aku adalah wanita yang tidak stabil. Baskara adalah pria malang yang terjebak dalam pernikahan yang mengerikan, dan Arya adalah hantu yang tak terlihat. Aku mengirim tangkapan layar itu ke pengacara Amelia. Balasan datang segera. Akan ditambahkan ke folder pencemaran nama baik. Luar biasa. Aku meletakkan ponselku dan memandang Arya, yang tertidur sambil memeluk boneka gajah yang dibelikan ayah. Kamu tidak akan pernah menjadi hantu, bisikku. Keesokan paginya, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ibu Saraswati, ini Pak Budi. Itu adalah kepala keamanan di gerbang. Pak Budi. Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Ibu Laksmi tahu bahwa saya yang menyimpan rekaman itu. Tuan Muda Baskara memecat saya. Seluruh tubuhku terasa dingin. Apa Anda baik-baik saja? Mereka bilang saya mengkhianati keluarga. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Iya. Itulah sebabnya saya menelepon. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Aku duduk tegak. Apa itu? Malam sebelum ibu datang ke gerbang, Rania datang dengan kotak-kotak pindahan. Tuan Muda Baskara memberitahu para pegawai bahwa Rania akan tinggal di paviliun untuk waktu yang tidak ditentukan. Ibu Laksmi memerintahkan kami untuk tutup mulut dan memastikan ibu tidak pernah tahu, karena ibu tidak stabil secara emosional setelah melahirkan. Tidak stabil. Kata itu lagi. Bukan dikhianati, bukan ditipu, tapi tidak stabil. Bisakah Anda menuliskan itu dalam surat pernyataan? Tanyaku. Ya. Suaranya menjadi lebih rendah. Dan ada satu lagi kamera pengawas di bawah atap teras depan. Yang itu ada rekam suaranya. Aku menahan napas. Apakah Baskara tahu? Tidak, kata Pak Budi. Saya memasangnya sendiri tahun lalu setelah ada kasus pencurian paket. Semua orang di rumah lupa tentang itu. Aku menutup kedua mataku. Akhirnya, seorang saksi sempurna yang tidak dilatih, dibeli, atau diintimidasi oleh keluarga Gunawan. Pak Budi, kataku. Tolong hubungi pengacara Amelia sekarang juga.
Pesta amal tahunan Yayasan Gunawan adalah panggung yang akan menyelamatkan Baskara. Dia butuh donatur. Dia butuh simpati. Dia butuh sebuah panggung di mana para konglomerat tua bisa tersenyum di bawah lampu sorot, menyebut tumpukan utang sebagai strategi bisnis, dan menganggap skandal sebagai desas-desus. Jadi, dia datang bersama Rania. Tentu saja, dia memasuki ruang pesta dengan Rania di lengannya, yang mengenakan gaun malam biru kehijauan dengan belahan dada rendah. Senyum yang diperhitungkan dengan cermat tersungging di bibirnya untuk orang banyak. Di pergelangan tangannya, berkilauan perhiasan dari tanda terima yang telah kugores dengan stabilo kuning. Uangku berkilauan di pergelangan tangannya. Seketika, suasana di ruang pesta berubah. Seperti rumput tinggi yang tertiup angin, bisik-bisik menyebar. Bukankah itu Rania Putri? Di mana Saraswati Wijaya? Ku dengar dia meninggalkan rumah setelah melahirkan. Depresi pasca melahirkan yang parah, katanya. Aku berdiri di dekat pintu masuk samping, mendengarkan semua itu. Pengacara Amelia menasihatiku untuk tidak hadir jika aku tidak bisa mengendalikan emosiku sepenuhnya. Ayah berkata untuk tidak hadir kecuali aku punya tujuan yang jelas. Aku punya keduanya. Malam ini, Yayasan Wijaya terdaftar sebagai donatur utama. Meskipun tidak ada yang bertanya, apakah aku masih berniat untuk mempertahankan donasi itu. Selama bertahun-tahun, Baskara telah menggunakan nama keluargaku secara diam-diam dan licik. Cukup untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak cukup untuk membuat orang lain sadar betapa dia membutuhkannya. Malam ini, aku memutuskan untuk meluruskan fakta. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan leher tinggi. Tanpa cincin kawin, tanpa perhiasan mewah. Rambutku disisir rapi ke belakang. Ayah tidak berjalan di depanku, tetapi di sisiku saat kami memasuki ruang pesta bersama. Bisik-bisik itu seketika berubah menjadi jenis yang berbeda. Di seberang ruangan, Baskara melihat kami. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Rania mengikuti pandangannya dan menoleh. Senyumnya membeku. Ibu Laksmi adalah yang pertama mendekat, mencengkeram lengan Baskara erat-erat. Aku bisa membaca gerak bibirnya. Kenapa perempuan itu di sini? Aku hampir tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bukanlah pihak yang dituntut untuk memberikan penjelasan. Ketua panitia acara, Ibu Sinta, berlari ke arah ayah dengan kelegaan yang kentara, seolah baru bertemu juru selamat. Pak Suryo, sungguh suatu kehormatan Anda bisa hadir. Ayah menatapku. Aku melangkah maju. Ibu Sinta, ada hal yang perlu diperjelas sebelum acara utama dimulai. Senyum ketua panitia goyah. Oh, ya. Tentu, Bu Saras. Yayasan Wijaya tidak akan mencairkan dana donasi yang telah dijanjikan malam ini. Pucat pasi wajah ketua panitia. Seolah mencium bau uang, Ibu Laksmi tiba-tiba muncul di samping kami. Saras, katanya dengan suara tertahan. Sekarang bukan waktunya. Aku menoleh padanya. Justru sekarang inilah waktunya. Nama Wijaya terpampang di puncak daftar donatur. Baskara mendekat, dengan Rania di belakangnya. Jangan lakukan ini, bisiknya rendah. Aku menatapnya. Jangan lakukan apa? Meluruskan fakta yang salah? Rania mengangkat dagunya. Benar-benar murahan. Aku melirik perhiasannya. Semurahan memakai gelang yang dibeli dari rekening biaya hidup istri sah? Setidaknya kau masih berani memakainya. Wajah Rania memerah padam. Baskara menyambar sikuku. Ruang pesta menjadi hening. Ayah melangkah maju. Baskara segera melepaskan lenganku. Aku tidak menggosoknya, tidak juga mundur. Sentuh aku sekali lagi, kataku pelan, maka semuanya akan jadi lebih mudah. Otot rahang Baskara bergerak-gerak. Kau berniat menghancurkan keluarga kami, ya? Tidak. Aku hanya berhenti menjadi sponsor utamamu. Ibu Sinta tampak seperti akan pingsan. Pengacara Amelia, yang masuk diam-diam di belakang kami, menyerahkan surat resmi kepada ketua panitia. Surat penarikan donasi dan permintaan koreksi materi promosi, kata pengacara Amelia, seolah mengumumkan. Selain itu, mengingat dugaan masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh pihak perusahaan induk Gunawan, Dewan Yayasan kami merekomendasikan agar setiap donasi yang masuk atas nama Gunawan diaudit secara independen sebelum diterima. Satu kalimat itu memberikan pukulan yang lebih mematikan daripada ratusan teriakan. Beberapa anggota dewan mendekati kami. Wajah Ibu Laksmi memutih seperti batu. Beraninya kau. Akhirnya, aku menatap lurus ke arah Ibu Laksmi. Itu bukan ucapan yang pantas dari seseorang yang menyebut tamunya kampungan ketika dia melihat kereta dorong bayinya dilempar ke tengah hujan. Terdengar suara seseorang menahan napas.
Rania menyela tajam, itu tidak benar. Pengacara Amelia mengeluarkan tabletnya. Perlu kami putar ulang di sini? Baskara menatap layar itu, dan dalam sekejap dia tahu. Dia tahu bahwa kami tahu, jika tidak semuanya, setidaknya cukup. Rania, katanya tajam. Diam. Sudah terlambat. Ibu Sinta berbisik terengah-engah, kereta dorong apa? Aku tidak menjawab. Aku tidak berniat menjadikan penghinaan yang dialami putraku sebagai gosip untuk dibicarakan di kalangan sosialita. Pengacara saya akan menyerahkan bukti kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum, kataku. Saya datang ke sini malam ini hanya untuk satu alasan. Untuk menegaskan bahwa dana Wijaya tidak akan digunakan untuk membungkus kebohongan Gunawan. Keheningan yang menyusul terasa begitu manis. Kemudian ayah angkat bicara. Yayasan Wijaya akan tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Rumah Sakit Anak Jakarta. Besok pagi, kami akan menyumbangkan seluruh jumlah yang dijanjikan langsung ke pihak rumah sakit, tanpa melalui Yayasan Gunawan. Ibu Sinta mencengkeram surat resmi itu. Para anggota dewan mulai berbisik lagi, tapi kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Baskara merasakannya. Dia mendekat padaku. Saras, kumohon. Itu adalah permohonan pertama yang kudengar darinya. Tapi hatiku tidak bergeming. Rania mundur selangkah dari Baskara. Gerakan kecil, tapi kentara. Aku melihat momen ketika dia sadar. Baskara bukanlah pria gagah yang meninggalkan istri membosankannya demi dirinya. Dia hanyalah cangkang kosong yang berdiri goyah di atas tumpukan utang, skandal, dan uang wanita lain. Saraswati itu anak buangan di keluarganya, bisik Rania. Baskara menatapnya tajam. Sekarang bukan waktunya membahas itu. Kau bilang ayahnya sangat membencimu. Sekarang semua mata di ruang pesta tertuju pada mereka berdua. Aku hampir merasa kasihan pada Rania. Hampir. Karena aku teringat momen ketika kereta dorong itu terhempas ke genangan air. Tidak, beberapa wanita memang salah memilih pria karena keliru. Tapi melempar kereta dorong setelah melihat ada bayi di dekatnya, itu adalah kekejaman yang kau pilih sendiri. Malam penggalangan dana dimulai 20 menit lebih lambat. Baskara mencoba menyelamatkan situasi. Dia berdiri di podium dan berpidato tentang warisan keluarga, pengabdian, dan tanggung jawab. Suaranya mulus, tetapi tangannya yang memegang naskah gemetar. Berdiri di belakang bersama pengacara Amelia, aku berbalik dan meninggalkan ruang pesta saat dia berkata, nama Gunawan selalu berarti perlindungan. Lampu kilat kamera meledak. Separuh orang di ruangan itu menyaksikannya. Udara dingin di luar terasa menyegarkan. Ayah mengikutiku keluar. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku senang aku datang. Aku mengintip ke dalam melalui pintu kaca. Baskara masih berpidato di podium, berpura-pura tidak kehilangan kendali atas ruangan. Ponselku bergetar. Pengacara Amelia juga memeriksa ponselnya. Dia membaca pesan terlebih dahulu, lalu tersenyum. Ada apa? Tanyaku. Penyidik kejahatan ekonomi yang ditugaskan untuk kasus pemalsuan surat kuasa ingin bertemu besok pagi. Aku memandang ke dalam ruang pesta. Rania. Berdiri sendirian di dekat bar. Baskara. Mencengkeram podium. Dan Ibu Laksmi. Memaksakan senyum meskipun para donatur menghindari tatapannya. Selama bertahun-tahun, aku takut menjadi bahan pembicaraan orang. Malam ini, aku belajar satu hal penting. Kebenaran hanya berakibat fatal bagi mereka yang membangun hidupnya di atas kebohongan. Pengadilan keluarga tidak terlihat seperti panggung balas dendam. Dinding krem, orang tua yang lelah, mesin penjual otomatis, dan wanita-wanita yang mencengkeram map dokumen dengan kedua tangan seolah itu adalah satu-satunya tali penyelamat yang mencegah hidup mereka berantakan. Aku tiba lebih awal bersama pengacara Amelia. Arya bersama ayah di ruang tunggu khusus yang disetujui pengadilan. Baskara muncul 20 menit kemudian. Mengenakan setelan biru tua, bercukur rapi, membawa tas kerja kulit, dan mengenakan cincin kawinnya. Melihat cincin itu hampir membuatku tertawa. Dia hampir tidak pernah memakainya selama beberapa bulan terakhir. Tapi sekarang, di pengadilan, dia memamerkannya seolah-olah itu adalah barang bukti. Rania tidak datang. Ibu Laksmi ikut bersamanya. Dia duduk di belakang Baskara, punggungnya tegak lurus, bibirnya terkatup rapat, seolah-olah postur tubuh saja bisa memerintah dunia. Melihatku, ekspresi Baskara berubah menjadi kelembutan yang diperhitungkan. Saras. Panggilnya. Apa kita benar-benar harus seperti ini? Aku melihat cincin di jarinya. Seharusnya kau mengingat cincin itu saat berdiri di depan gerbang rumah kita. Wajahnya mengeras. Sebelum dia bisa menjawab,
pengacara Tono menariknya. Sidang dimulai, bukan dengan perceraian atau pembagian harta, tetapi dengan hak asuh anak. Itu membantuku bernapas. Pengacara Tono berbicara lebih dulu. Dia melukiskan Baskara sebagai ayah yang berbakti, terkejut oleh kepergian tiba-tiba istrinya yang menderita depresi pasca melahirkan. Dia menggunakan kata, ketidakstabilan pasca melahirkan 3 kali. Dia menambahkan bahwa Baskara menginginkan hak kunjungan yang murah hati dan hak asuh bersama. Dan sangat berharap agar anak itu segera dibawa pulang ke rumah keluarga. Lalu pengacara Amelia berdiri. Dia tidak menyebut Baskara monster, tidak menyebut Rania perusak rumah tangga, atau menuduh Ibu Laksmi kejam. Dia hanya menggunakan tanggal 3 April, pemeriksaan bayi. Ibu hadir, ayah tidak. Dokumen diserahkan sebagai bukti. 10 April, imunisasi bayi. Ibu hadir, ayah tidak. Dokumen lain diserahkan. 2 Mei, ibu meminta pembayaran biaya perawat pasca melahirkan. Ayah menolak secara tertulis. Email diserahkan sebagai bukti. 15 Mei, ayah tidak pulang dan menginap di luar. Mengklaim sebagai perjalanan bisnis. Namun catatan pembayaran hotel menunjukkan sebaliknya. Pengacara Tono mengajukan keberatan. Pengacara Amelia dengan tenang mengembalikan fokusnya. Akhirnya, tibalah giliran insiden di gerbang. Layar besar di ruang sidang diturunkan. Bahkan sebelum video diputar, warna wajah Baskara berubah. Aku tidak melihat layar, aku melihat hakim. Rania di depan gerbang. Aku menggendong Arya. Kereta dorong didorong, jatuh, selimutnya jatuh ke genangan air. Baskara berdiri di samping. Suaraku terdengar samar. Kamu lihat dengan kedua matamu sendiri, kan? Rania Putri melempar kereta dorong Arya ke tengah hujan. Lalu suara Baskara, simpan ponselmu. Ekspresi hakim tidak bergeming. Itu adalah pertanda yang lebih buruk bagi Baskara. Audio dari kamera kedua memenuhi ruang sidang. Sangat jelas. Suara Rania. Ini bukan tempat penampungan untuk istri-istri yang dibuang. Aku mencengkeram kedua tanganku di bawah meja. Akhirnya, suara Baskara terdengar. Kamu yang harus minta maaf. Ibu Laksmi hanya menatap lurus ke depan. Wajah pengacara Tono seperti orang yang baru saja menyaksikan pembelaannya hancur menjadi abu. Video berakhir. Tidak ada yang berbicara. Pengacara Amelia berkata, anak itu ada di lokasi kejadian. Ibunya pergi untuk melindunginya. Ayahnya tidak hanya gagal menghentikannya, tetapi juga gagal memeriksa kondisi anak, dan kemudian mengancam ibunya dengan tindakan hukum ketika dia mencari tempat yang aman. Pengacara Tono perlahan berdiri. Yang mulia, kereta dorong itu kosong pada saat itu. Hakim menatapnya. Pengacara, itu bukanlah argumen pembelaan yang sekuat yang Anda kira. Untuk pertama kalinya dalam beberapa menit, aku bisa bernapas dengan benar. Pengacara Amelia menyerahkan surat keterangan dari Dr. Irawati. Diikuti oleh pesan-pesan ancaman Baskara, dan surat pernyataan Pak Budi. Pengacara Tono mencoba berargumen bahwa aku menggunakan kekuatan ayahku untuk menekan Baskara secara finansial. Pengacara Amelia membantahnya dengan satu kalimat. Sengketa keuangan terpisah dari masalah keamanan anak yang mendesak. Namun, upaya Tuan Baskara untuk melabeli Ibu Saraswati sebagai tidak stabil dimulai tepat setelah dia lalai dalam tugasnya sebagai ayah untuk melindungi anaknya dari pihak ketiga yang bermusuhan. Hakim bertanya langsung kepada Baskara. Setelah insiden kereta dorong, apakah Anda menuntut istri Anda untuk meminta maaf kepada Nona Rania Putri? Baskara menelan ludah. Momen yang menegangkan. Jawab pertanyaannya. Baskara melirik pengacara Tono. Pengacara Tono tidak bisa membantunya. Ya, jawab Baskara. Dan apa hubungan Anda dengan wanita ini, Nona Rania Putri? Hening. Ibu Laksmi memejamkan mata. Baskara membuka mulut, kenalan dekat. Pengacara Amelia memutar rekaman suara Rania dari lobi acara amal. Aku bahkan tidak tahu dia punya itu. Tidak perlu diputar seluruhnya. Intinya sudah cukup. Saraswati itu anak buangan di keluarganya. Hakim menatap Baskara. Kenalan dekat? Wajah Baskara memerah padam. Pada akhir sidang, perintah sementara sudah jelas. Aku mendapatkan hak asuh fisik utama. Baskara hanya bisa melakukan kunjungan 2 kali seminggu, di pusat kunjungan keluarga, yang ditunjuk dengan pengawasan, sampai ada perintah lebih lanjut. Kami berdua dilarang membawa Arya ke luar negeri tanpa persetujuan tertulis. Semua komunikasi harus melalui portal komunikasi hak asuh yang ditunjuk.
Baskara dilarang membawa Rania ke dekat Arya sampai ada evaluasi lebih lanjut. Ibu Laksmi mengeluarkan desahan kecil di belakangnya. Baskara menoleh dengan marah, tetapi perintah sudah dijatuhkan. Di luar ruang sidang, di dekat lift, Baskara menyusulku. Kemarahan yang mentah dan tanpa topeng yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sekarang kau puas? Aku menatapnya. Tidak. Lalu kenapa kau melakukan ini? Karena tujuanku bukan kepuasan. Tujuanku adalah keamanan. Wajahnya berkerut. Kau merebut anakku dariku. Aku melindungi anak kita dari wanita yang menghinanya dengan bebas, dan dari versi dirimu di masa lalu yang menganggap itu tidak apa-apa. Kau tahu aku tidak akan pernah menyakiti Arya. Aku menatapnya lama. Baskara. Aku sudah mengalami sendiri bahwa kamu adalah tipe orang yang berdiri cukup dekat untuk membiarkan seseorang terluka, dan menyebutnya menjaga jarak. Untuk pertama kalinya, dia tersentak. Rasa sakit yang nyata melintas di wajahnya. Saras, katanya lembut. Aku melakukan kesalahan. Aku menunggu. Dia tidak menyebut nama Rania. Dia tidak menyebut kereta dorong. Dia tidak menyebut hujan. Dia tidak berkata, aku gagal melindungi anak kita. Jadi aku melangkah ke dalam lift. Dia memasukkan tangannya di antara pintu. Aku merindukan keluargaku. Aku melirik cincin kawinnya. Kau merindukan saat-saat di mana orang-orang masih percaya pada ucapanmu. Tangannya jatuh, dan pintu tertutup di antara kami. Saat aku berdiri di depan gerbang rumah mewah Gunawan untuk kedua kalinya, langit cerah. Itu terasa tidak adil. Beberapa adegan seharusnya mengingat cuacanya kudelo. Malam pertama adalah hujan, penghinaan, dan lumpur. Pagi ini, langit begitu biru dan transparan hingga setiap retakan di jalan masuk batu bisa terlihat. Aku tiba bersama pengacara Amelia, seorang jurusita, 2 polisi, dan seorang tukang kunci. Aku tidak membawa Arya. Aku belajar bahwa melindungi seseorang berarti tidak menyeretnya ke tengah medan perang, bahkan jika dia adalah alasan perang itu. Masa tenggang telah berakhir. Perusahaan induk Gunawan gagal melunasi pinjaman. Wijaya Capital menyelesaikan pengambilalihan agunan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Baskara, karena dia terlalu sibuk mengancamku daripada membaca detail surat pinjamannya. Rumah itu secara hukum bukan lagi miliknya. Rumah itu milik sebuah perusahaan tujuan khusus di bawah Wijaya. Dan hari ini adalah hari di mana semua orang di dalam rumah itu menyadari apa artinya itu. Pak Budi, yang dipecat karena mengatakan yang sebenarnya, sudah tidak ada lagi di gerbang. Seorang penjaga sementara, setelah memeriksa surat-surat, membukakan gerbang. Dia tidak tahu sejarah sebelumnya. Itu membantu. Dia memperlakukan kami seperti pejabat biasa dengan otoritas yang sah. Ibu Laksmi adalah yang pertama berlari keluar. Dia mengenakan pakaian abu-abu. Aku belum pernah melihatnya mengenakan abu-abu. Ibu Laksmi adalah wanita yang hanya memakai warna biru laut, gading, dan warna permata yang dalam. Abu-abu adalah warna yang kau kenakan ketika kau yakin tidak akan ada yang memotretmu. Apa-apaan ini? Tanyanya. Pengacara Amelia menyodorkan surat pemberitahuan padanya. Ibu Laksmi tidak mau menerimanya. Jurusita berkata, kami di sini untuk melaksanakan proses pengambilalihan dan pengosongan agunan. Ini rumahku. Properti ini telah dieksekusi karena Wan prestasi. Tatapannya beralih padaku. Ini perbuatanmu, kan? Tidak, kataku. Ini perbuatan Baskara Gunawan yang mengambil pinjaman dengan jaminan. Aku hanya menghentikan aliran dana untuk gaya hidup palsunya. Pintu depan terbuka lagi. Rania muncul dengan cangkir teh di tangan, bertelanjang kaki dengan piyama sutra. Aku menatapnya, tetapi tidak ada emosi panas yang muncul dalam diriku. Bukan kemarahan, bukan kecemburuan, hanya nalar yang jernih. Dia ingin menjadi nyonya rumah ini. Tapi sekarang, waktunya tinggal sekitar 1 jam lagi. Ada apa? Tanyanya. Ibu Laksmi membentaknya, naik ke atas. Rania mengabaikannya dan menatap Baskara yang baru saja mengikuti. Baskara? Pandangan Baskara terpaku padaku. Kau tidak bisa mengusir ibuku ke jalanan. Aku tidak mengusir ibumu, kataku. Pemilik properti sedang menjalankan haknya secara sah. Ada perbedaan besar. Kau bicara seperti ayahmu. Terima kasih atas pujiannya. Dia tersentak seolah aku baru saja menamparnya. Sebulan yang lalu, aku akan berusaha membela diri dari penghinaan seperti itu. Sekarang, aku dengan senang hati menerima warisan kompetensi itu. Polisi menjelaskan prosedurnya. Barang-barang pribadi dapat dikemas di bawah pengawasan.
Perabotan built-in atau aset milik rumah tidak boleh dibawa keluar. Paviliun akan didokumentasikan untuk memeriksa kerusakan. Para pegawai sudah diberitahu dan akan menerima pesangon 2 minggu. Ibu Laksmi mulai gemetar. Bukan karena sedih, tetapi karena tidak percaya aturan seperti ini berani berlaku padanya. Rumah ini adalah sejarah keluarga Gunawan kami, katanya. Aku menatap jendela-jendela di lantai atas. Saya tahu. Sayalah yang membiayai pemeliharaan sejarah itu sementara ibu selalu mengingatkan saya bahwa saya tidak pantas di sini. Bibirnya berkerut. Kau memang tidak pernah pantas. Ya, kataku. Saya hanya milik diri saya sendiri, dan itulah yang membuat ibu merasa terganggu. Rania mencoba pendekatan lain. Saras, katanya dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ini sudah keterlaluan. Aku hampir mengagumi kelihayannya. Kau melempar kereta dorong bayiku ke tengah hujan. Bibirnya terkatup rapat. Waktu itu aku sedang marah. Bukan pada bayinya, tapi padamu. Dan jaraknya cukup jauh. Diam. Baskara menyela di antara kami. Hentikan. Aku menatapnya. Minggir. Dia tidak minggir. Selama 1 detik singkat, aku melihat pria sempurna yang dia perankan saat kami pertama kali bertemu. Tampan, percaya diri, dipersenjatai dengan sopan santun tradisional dan pendidikan mahal. Pria yang dilatih untuk mengharapkan udara di ruangan itu mengatur ulang dirinya di sekelilingnya. Lalu salah satu petugas polisi berkata, "Tuan, tolong minggir." Dan Baskara minggir. Bukan saat dokumen ditandatangani, bukan saat lembaga pinjaman menerima tawaran pembelian. Saat itu, saat Baskara Gunawan yang pernah memberitahuku bahwa aku akan kesepian tanpanya diam-diam menyingkir karena satu kata dari seseorang yang berkuasa, saat itulah kepemilikan rumah ini benar-benar berpindah tangan dalam benakku. Di dalam, baunya berbeda. Bau lilin aromaterapi yang dibakar Rania menutupi bau khas kayu cedar tua dan lilin rumah itu. Kotak-kotak pindahan berjejer di koridor paviliun. Pakaian berserakan di kursi. Pintu kamar bayi tertutup. Aku membukanya sendiri. Ruangan itu sama seperti saat aku meninggalkannya, tetapi sekaligus terasa sangat salah. Tirai biru langit, ranjang bayi putih, mainan gantung berbentuk bulan, kursi menyusui tempat aku duduk menyusui Arya di minggu-minggu pertamanya. Dan di atas laci, ada vas mawar yang diletakkan Rania. Aku mendekat dan memindahkan vas itu. Di bawahnya, ada noda air melingkar di kayu. Laci itu adalah sesuatu yang kupilih sendiri sambil memikirkan ibuku. Sudut yang lembut, finishing yang hangat, perabot yang bisa bertahan lama seiring pertumbuhan anak. Pengacara Amelia berdiri di ambang pintu. Bagian ini, Ibu Saras tidak harus melakukannya sendiri hari ini. Tidak, kataku. Aku harus. Aku membuka laci. Separuh pakaian Arya hilang. Bukan dikemas, hanya hilang. Kotak kenangan kecil tempatku menyimpan gelang rumah sakit Arya juga hilang. Napasku tercekat. Baskara muncul di belakang pengacara Amelia. Di mana kotak kenangan Arya? Dia mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Aku berbalik ke arah Rania, yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ekspresinya bergetar sesaat sebelum dia menguasai diri. Di mana? Tanyaku. Aku tidak tahu. Aku melewatinya, dan masuk ke dalam kamarnya di paviliun. Rania mengikuti. Jangan sentuh barang-barangku. Ini adalah ruang yang tidak berhak Anda tempati, pengacara Amelia memperingatkan. Dan jika barang pribadi klien saya, atau kenang-kenangan bayinya diambil tanpa izin, itu bisa dianggap pencurian. Di atas meja rias di kamar Rania, di bawah tumpukan majalah, kotak itu ada di sana. Aku perlahan mengambilnya. Di dalamnya ada gelang rumah sakit Arya, topi pertamanya, dan kartu kecil dengan cap kakinya. Seketika, semua pemandangan di ruangan itu menghilang dari pandanganku. Kotak itu bukan barang mahal. Bukan barang praktis, dan tidak memiliki nilai hukum. Justru karena itulah, tindakan mencurinya tidak bisa dimaafkan. Aku menatap Rania. Kenapa? Dia melipat tangannya, tetapi suaranya sedikit bergetar. Baskara bilang kamu sangat sentimental dengan barang-barang sepele seperti itu. Dia pikir jika kamu kembali untuk mengambilnya, dia akan punya kesempatan untuk bicara. Baskara menatapnya. Rania. Aku berbalik menghadapnya. Kau menggunakan cap kaki pertama anakku sebagai umpan untuk memancingku. Dia tidak menjawab. Beberapa keheningan mengakui lebih banyak hal daripada 100 kata. Aku menutup kotak itu dan menyerahkannya kepada pengacara Amelia. Tambahkan ke daftar. Saat itulah Rania mulai menangis. Bukan karena menyesal,
Tetapi karena harga mahal yang menunggunya di luar gerbang akhirnya tiba di depan kakinya. Menjelang senja, keluarga Gunawan telah meninggalkan rumah itu. Mereka tidak diusir ke jalanan. Baskara pindah ke sebuah apartemen mewah yang disewa atas nama perusahaan, dan Ibu Laksmi memiliki cukup teman dengan paviliun tamu dan perhiasan yang bisa dijual untuk bersembunyi sementara demi menjaga gengsi. Rania, dengan 6 koper besar di mobil van yang menunggunya, pergi dengan cara yang tidak glamor tanpa ada yang menonton. Hanya aku yang tersisa. Setelah semua orang pergi, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di pintu depan, memandang ke gerbang besi di ujung jalan masuk. Di sanalah aku pergi, di tengah hujan, menggendong Arya. Di sanalah aku berhenti menjadi istri Baskara Gunawan di dalam hatiku. Ponselku berdering. Baskara. Aku menjawabnya. Karena pengacara Amelia ada di sisiku dan fungsi rekam sudah aktif. Suaranya serak. Aku tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu. Aku memandang atap teras yang kosong. Kau akan menandatanganinya? Tidak. Aku akan menyeretnya ke pertarungan kotor selama bertahun-tahun jika perlu. Tidak, Baskara. Uangmu akan habis lebih dulu. Napasnya menjadi berat. Apakah itu ancaman? Bukan. Itu pembukuan. Sidang mediasi diadakan di sebuah ruang rapat dengan meja yang sangat panjang, dirancang agar orang-orang yang dikelilingi oleh dinding kaca buram tidak saling menyerang. Baskara duduk di seberangku, dengan pengacara Tono di sampingnya. Ibu Laksmi tidak diizinkan masuk. Rania bahkan tidak diundang. Ayah menunggu di luar bukan karena Baskara menyedihkan, tetapi karena aku tidak ingin Baskara berkhayal bahwa sikap tegasku dipinjam dari kekuasaan ayah. Pengacara Amelia meletakkan 3 map di depannya. Hak asuh anak, catatan keuangan, dan pemalsuan dokumen. Baskara menatap map ketiga. Saya rasa yang itu tidak perlu. Pengacara Tono dengan cepat berkata. Pengacara Amelia tersenyum. Kalau begitu, kesepakatannya akan berjalan sangat lancar. Mediator, seorang pensiunan hakim pengadilan keluarga bernama Ibu Kartika, memandang kami bergantian dari balik kacamatanya. Kita di sini untuk mencapai kesepakatan. Saya harap Anda semua bisa bersikap jujur. Baskara bersandar di kursinya. Saya ingin keluarga saya kembali seperti semula. Aku hampir merasa kasihan pada mediator itu. Dia pasti sudah sering mendengar kalimat itu dari banyak pria. Pemulihan keluarga. Bagi mereka, berarti pemulihan kontrol, pemulihan kenyamanan, pemulihan gengsi. Bukan keluarga, kataku. Saya ingin perceraian. Hak asuh anak permanen. Pengembalian dana yang telah disalahgunakan dari rekening saya. Dan persetujuan tertulis bahwa Rania Putri tidak akan mendekati anak saya. Wajah Baskara mengeras. Sederhana sekali. Kau tidak punya hak untuk mendikte kehidupan pribadiku. Kehidupan pribadimu tidak. Tapi aku punya hak untuk melindungi anak kita. Kalau begitu, bersikaplah seperti seorang ibu. Pengacara Tono sedikit menarik lengan baju Baskara. Mediator memulai dengan hak asuh anak. Baskara menginginkan kunjungan menginap tanpa pengawas dalam waktu 30 hari. Pengacara Amelia memotong. Ditolak. Kami mengusulkan kunjungan bertahap dengan pengawas, dengan syarat menyelesaikan pendidikan pengasuhan anak dan pelatihan perawatan bayi, dengan peninjauan kembali setelah 90 hari. Baskara tertawa sinis. Pendidikan pengasuhan anak? Aku ayahnya. Pengacara Amelia membuka map pertama. Sebutkan nama dokter anak Arya. Wajah Baskara memucat selama setengah detik. Aku menunduk, bukan karena aku malu untuknya, tapi karena aku sama sekali tidak berniat membantunya. Dia kembali tenang. Dokter Irawati. Nama susu formula yang disimpan sebagai cadangan jika ibu tidak bisa menyusui langsung? Rahang Baskara mengeras. Pertanyaan konyol seperti itu tidak layak dijawab. Mediator menulis sesuatu. Kami melanjutkan. Masalah keuangan jauh lebih serius. Baskara menyangkal penyalahgunaan dana. Pengacara Amelia menunjukkan diagram alir dari setoran ke rekening biaya hidupku, pembayaran ke Rania Interior, uang jaminan untuk kantor residensial Rania, biaya perjalanan, perhiasan, spa mewah, dan biaya renovasi. Semakin banyak halaman yang dibalik, semakin pucat wajah pengacara Tono. Beberapa di antaranya adalah biaya entertainment untuk klien, kata Baskara. Aku menatapnya tajam. Gelang itu untuk entertainment? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Selimut bayi wol alpaka mewah itu? Matanya berkedip. Itu adalah transaksi kecil. Tapi itu mengenai sasaran. Kau membelinya untuk siapa? Tanyaku. Pengacara Tono menyela.
Klien saya tidak akan menjawab pertanyaan yang bersifat spekulatif. Pengacara Amelia menempelkan catatan di dokumen itu. Kita akan kembali ke bagian ini selama proses pembuktian. Mediator itu sudah terlihat lelah. Selanjutnya, surat kuasa. Pengacara Amelia meletakkan surat kuasa terbatas 1 halaman yang asli yang dia temukan dari arsip email lamaku di samping dokumen 4 halaman yang diserahkan Baskara. Klien saya menandatangani dokumen 1 halaman ini, katanya. Tetapi catatan yang diserahkan oleh Tuan Baskara mencakup dokumen 4 halaman dengan wewenang yang diperluas secara signifikan. Kami telah menyewa ahli tulisan tangan. Tinjauan awal mereka menunjukkan kemungkinan besar bahwa bagian tanda tangan telah ditambahkan atau disalin. Pengacara Tono memejamkan mata sejenak. Wajah Baskara memerah padam. Ini gila, desisnya. Saraswati sendiri yang menandatanganinya. Aku menandatangani 1 halaman, saat aku terbaring di tempat tidur dan harus istirahat total, kataku. Kau bilang itu untuk tagihan wallpaper kamar bayi dan gaji pegawai? Tanggung jawabmu adalah membaca dokumen dengan teliti. Tanggung jawabmu adalah tidak mengganti halaman. Ruangan menjadi sunyi senyap. Mediator melepaskan kacamatanya. Pengacara Tono, katanya, saya sangat menyarankan Anda berbicara dengan klien Anda secara pribadi. Pengacara Tono meminta istirahat. Baskara berdiri begitu cepat hingga kursinya terdorong dan menggores lantai. Melewatiku, dia berbisik, kau menghancurkan segalanya. Aku hanya menatap lurus ke depan. Tidak, kataku. Aku hanya memberi nama pada menara busuk yang kau bangun. Selama istirahat, aku pergi ke kamar mandi, meletakkan kedua tangan di wastafel marmer. Untuk pertama kalinya sepanjang hari, tubuhku bereaksi. Lututku lemas, dadaku sesak. Aku melihat cermin. Aku melihat wanita di depan gerbang rambut basah, kulit terkena hujan, menggendong bayi. Dan di hadapanku, berdiri seorang wanita yang telah bersiap-siap tanpa meneteskan air mata, bertekad untuk tidak patah. Aku berbisik, teruskan. Ketika aku kembali ke ruang rapat, Baskara telah berubah, bukan menjadi lebih lembut, tetapi seperti tikus yang terpojok. Pengacara Tono yang berbicara. Klien saya, tanpa mengakui kesalahan, bersedia mempertimbangkan penyelesaian ganti rugi atas kerugian finansial. Pengacara Amelia tidak bergeming. Berapa jumlahnya? Jumlah yang disebut pengacara Tono begitu menghina hingga mediator pun menatapnya dengan jengkel. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Baskara. Dia menatapku. Kau ingat apartemen tempat kita tinggal di awal pernikahan? Wajahnya bingung. Apa? Rumah tua itu sebelum kita pindah ke rumah Menteng. Kau bilang kita paling bahagia di sana. Karena semuanya kita bangun sendiri. Ekspresinya secara naluriah melunak. Ingat? Uang mukanya aku yang bayar. Saat rekening keluargamu dibekukan, sewa bulanannya juga aku yang bayar. Tempat tidur, peralatan makan, semua aku yang beli. Tahun ketika ibumu bilang tidak punya uang tunai, aku bahkan membayar iuran klub sosialmu. Aku tidak pernah mengungkitnya karena aku percaya kita sedang membangun kehidupan bersama. Bibirnya menegang. Lalu aku melahirkan anak kita. Dan saat aku berdarah dan berjuang untuk menjaga bayi kita tetap hidup, kau menggunakan kehidupan yang telah kubiayai itu untuk membawa wanita lain ke dalam rumahku. Dia menghindari tatapanku. Tidak, kataku. Lihat aku. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak memintamu untuk berbelas kasihan. Aku menuntut catatan yang akan membuatmu berhenti berbohong. Mediator membiarkan keheningan yang berat itu menggantung. Akhirnya, pengacara Amelia mendorong proposal penyelesaian akhir kami. Pengembalian penuh dana yang disalahgunakan untuk Rania, pembagian aset yang adil berdasarkan kontribusi, rencana pengasuhan anak permanen yang final, larangan seumur hidup bagi Rania untuk mendekati Arya, klausul larangan saling mencemarkan nama baik, kerjasama penuh dalam proses pengosongan rumah, dan pencabutan penuh semua klaim palsu tentang kondisi kesehatan mentalku. Baskara membaca dokumen itu. Ini sama saja menyuruhku mengaku berbohong. Ini menyuruhmu berhenti mendapatkan keuntungan dari kebohongan. Di atas meja, ponsel Baskara bergetar. Dia mengabaikannya. Bergetar lagi. Pengacara Tono melihat ke bawah. Pak Baskara, katanya pelan, sebaiknya Anda lihat. Baskara melihat layarnya. Wajahnya berubah drastis. Ada apa? Tanya mediator. Pengacara Tono merebut ponsel itu, membacanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Telepon pengacara Amelia juga berdering. Dia membuka pesannya, lalu menatapku.
matanya bersinar tajam. Perwakilan hukum dari pihak Nona Rania Putri baru saja menghubungi, katanya, mereka menawarkan kerjasama. Menurut klaim Rania, Baskara Gunawanlah yang memerintahkannya untuk memprovokasi Ibu Saraswati di depan gerbang agar Ibu meledak. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa Ibu tidak stabil. Selama 1 detik, semua suara di ruangan itu seolah tersedot habis. Dan aku menatap Baskara. Dia tidak menyangkalnya. Kerja sama Rania bukan karena penyesalan. Itu karena uang Baskara habis lebih dulu sebelum kebohongannya habis. Keesokan paginya, pengacara Rania mengirimkan seluruh berkas bukti. Tangkapan layar, file audio, email, dan bahkan foto catatan tulisan tangan yang ditinggalkan Baskara di paviliun. Pesan-pesan itu begitu keji dalam kesederhanaannya. Saraswati sedang labil emosinya setelah melahirkan. Kalau dia datang ke rumah, biarkan saja dia mengamuk. Jangan takut karena menyentuh kereta dorong. Semakin dia bereaksi berlebihan, semakin dia terlihat tidak stabil di persidangan. Ibu juga setuju kita harus menekannya sampai dia gila dan pergi sendiri. Rania membalas pesan-pesan itu dengan emoji hati. Dan setelah insiden di gerbang, dia merekam percakapan mereka. Di situ Baskara menjawab, hapus semua video atau rekaman yang kau punya. Aku akan urus para pegawai rumah agar tutup mulut. Aku duduk di kantor pengacara Amelia dan membaca pesan-pesan itu 2 kali. Kukira aku sudah mencapai titik terendah dari pengkhianatan. Ternyata tidak. Selalu ada ruang bawah tanah yang lebih dalam di bawah lantai. Baskara tidak hanya gagal menghentikan kekejaman Rania. Dialah yang merancangnya. Dia ingin aku menjadi gila di depan umum. Dia ingin aku berteriak, mendorong Rania, mengancam seseorang melakukan apapun yang gila yang bisa dia gunakan sebagai senjata dalam gugatan hak asuh anak. Tapi sebagai gantinya, aku mengambil foto. Pengacara Amelia mengamatiku dengan cermat. Anda butuh waktu? Tidak. Anda pasti terkejut. Tidak apa-apa untuk istirahat sejenak. Saya akan butuh banyak waktu istirahat nanti. Tapi tidak sebelum semua ini selesai. Dia mengangguk. Syarat kerja sama Rania terbatas. Dia menawarkan kesaksian dan catatan sebagai imbalan atas keringanan dalam potensi gugatan ganti rugi sebagai orang ketiga. Pengacara Amelia tidak menjanjikannya. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya jika Rania bekerja sama dengan jujur. Sore itu, Rania datang untuk memberikan pernyataan yang direkam. Tanpa latar belakang rumah mewah Gunawan, dia tampak sangat biasa. Tidak ada gaun malam biru kehijauan, tidak ada piyama sutra. Hanya seorang wanita yang ketakutan dengan mantel krem dan riasan pucat. Ketika dia masuk ke ruang rapat, aku tidak berdiri. Matanya bertemu denganku, lalu cepat-cepat berpaling. Saras, panggilnya. Tidak. Dia menelan ludah. Aku ingin minta maaf. Aku menatap pengacara Amelia. Pengacara Amelia tidak berkata apa-apa. Rania meremas-remas tangannya. Baskara bilang pernikahan kalian sudah berakhir. Dia bilang kau yang menolak kenyataan dan terobsesi. Dia bilang kau menggunakan Arya untuk mengendalikannya. Aku menunggu dalam diam. Dia melanjutkan, dia bilang dia butuh kau bertingkah seperti orang gila agar dia bisa mendapatkan hak asuh dan perceraiannya berjalan lebih bersih. Ujung jariku terasa dingin. Bersih? Ulangku. Rania tersentak. Aku sudah bilang jangan menyakiti bayinya. Aku tidak marah pada bayi itu, aku marah padamu. Dan aku cemburu, bisiknya. Aku cemburu pada bayi itu, rumah itu, dirimu. Baskara selalu meremehkanmu. Bilang kau bukan apa-apa tanpa bayang-bayang ayahmu. Tapi dialah yang selalu khawatir ayahnya akan menyingkirkannya. Dia selalu sensitif setiap kali uang masuk dari namamu. Dia selalu keluar kamar setiap kali telepon darimu masuk. Kupikir jika kau pergi, dia akan memilihku sepenuhnya. Aku menatapnya lama. Dan apakah dia memilihmu? Bibirnya bergetar. Tidak, tentu saja tidak. Pria seperti Baskara tidak memilih wanita. Mereka hanya memilih cermin untuk memantulkan kesombongan mereka. Rania hanyalah cermin yang memantulkan harga dirinya, sampai cermin itu retak. Dengan kesaksiannya, pengacara Amelia memegang semua kartu. Hak asuh anak, pencemaran nama baik, penyelewengan keuangan, dan pemalsuan dokumen. Dunia Baskara menyusut tak terkendali setelah itu. Dewan Direksi Yayasan Gunawan menonaktifkannya sampai audit khusus selesai. Setelah donasi langsung ayah ke rumah sakit, donatur lain ikut menarik diri. Pengacara Tono mengundurkan diri dari kasus pembagian aset dengan alasan potensi konflik kepentingan.
Ibu Laksmi berhenti meneleponku dan beralih ke teman-teman lamanya, tetapi teman-teman itu tiba-tiba sering bepergian ke luar negeri dan tidak bisa menemuinya. Baskara menyewa pengacara baru yang suaranya keras. Suara keras tidak sama dengan kompetensi. Pada sidang berikutnya, hakim, setelah meninjau komunikasi Rania, memperpanjang kunjungan Baskara yang diawasi tanpa batas waktu. Baskara diwajibkan menjalani evaluasi psikologis terkait kecenderungan kontrol yang memaksa dan mengikuti kelas pengasuhan anak, serta diperintahkan untuk mengungkapkan seluruh asetnya secara transparan. Pengadilan juga melarangnya keras untuk berbicara tentang kasus ini kepada media atau pihak ketiga. Di seberang ruang sidang, dia menatapku dengan kebencian yang jujur, seolah-olah semua topengnya telah dilepas. Aku tidak membuang muka. Setelah sidang, saat kami keluar, wartawan sudah menunggu. Bisik-bisik di acara amal akhirnya meledak menjadi berita halaman depan. Aku tetap diam, tetapi Baskara membuat kesalahan bodoh dengan berhenti dan berbicara di depan mikrofon. Ini adalah masalah keluarga pribadi, katanya. Istri saya saat ini dalam kondisi yang sangat rapuh secara psikologis dan sedang dimanipulasi oleh kekuatan luar. Begitu kata rapuh keluar dari mulutnya, pengacara Amelia melangkah maju. Ibu Saraswati Wijaya tidak akan memperdebatkan masalah keselamatan anaknya melalui media, katanya tegas. Namun, setiap tuduhan bahwa Ibu Saraswati tidak stabil, dimanipulasi, atau memiliki motif lain selain melindungi kesejahteraan anaknya adalah sepenuhnya salah. Pengadilan telah meninjau bukti, dan hasil perintah sementara adalah catatan publik yang tersedia untuk dilihat di situs web Mahkamah Agung. Lalu dia melindungiku dan melewatinya. Seorang wartawan bertanya, "Ibu Saras, apakah Anda bersedia berdamai dengan suami Anda?" Aku berhenti berjalan. Baskara menoleh. Selama bertahun-tahun, aku menjawab pertanyaan dengan cara yang melindunginya. Aku menertawakan ketidaknyamanan, mengubah topik, memperhalus situasi, dan dengan rela menyerap penghinaan. Tidak kali ini. Aku menatap lurus ke arah wartawan itu. Tidak, kataku. Saya menginginkan kehidupan yang aman untuk putra saya, dan akhir yang sah untuk pernikahan yang mengerikan ini. Klip wawancara singkat itu viral. Bukan karena aku menangis atau menyerangnya secara pribadi, melainkan karena aku hanya menyatakan fakta dengan sangat dingin dan kering. Penyelesaian akhir tercapai 3 minggu kemudian. Setelah hasil analisis dokumen membuktikan kemungkinan besar pemalsuan tanda tangan dan pesan-pesan Rania membuktikan niat untuk memprovokasiku, Baskara, di bawah ancaman tuntutan pidana, akhirnya menghadapi kenyataan. Aku mendapatkan hak asuh utama. Hak kunjungan Baskara tetap diawasi sampai ada evaluasi lebih lanjut. Klausul larangan kontak antara Arya dan Rania diterima. Dia setuju untuk membayar ganti rugi dan sebagian besar dana yang telah kucuri yang berhasil kubuktikan, dengan menjual aset pribadi dan saham di perusahaan investasi keluarga. Dia menarik semua klaim palsu tentang kesehatan mentalku. Dan dia menandatangani klausul larangan saling mencemarkan nama baik yang bahkan membuat Ibu Laksmi bungkam. Proses hukum perceraian akan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi pernikahan itu sudah berakhir dalam segala hal. Pada hari Baskara menandatangani perjanjian akhir, dia meminta untuk berbicara berdua saja. Pengacara Amelia menolak, tetapi aku berkata, 5 menit. Di ruang rapat kaca, dengan pintu terbuka. Dia tampak lebih tua, tetapi tidak hancur total. Pria seperti Baskara tidak pernah hancur total. Mereka hanya menjalani kehidupan yang sedikit kurang terlindungi, di mana pesona murahan mereka tidak lagi berfungsi seperti dulu. Saras, katanya. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Aku tertawa sinis. Tentu saja. Kau tidak pernah menyangka aku akan melawan sejauh ini. Dia menunduk. Aku marah setelah Arya lahir. Aku marah karena tersingkir oleh bayi, merasa seperti kehilanganmu. Tidak, aku memotong. Kau marah karena aku tidak lagi mengatur hidupku di sekitarmu. Dia tersentak. Rania adalah sebuah kesalahan. Rania adalah pilihan yang kau buat berulang kali. Aku tahu kau tidak menyesal. Aku tidak peduli lagi. Matanya memerah. Aku rindu Arya. Satu kalimat itu adalah satu-satunya yang menyentuh hatiku, meskipun hanya sedikit. Tidak cukup untuk membuatku goyah, tetapi cukup untuk terasa sakit. Kalau begitu, jadilah ayah yang tidak perlu diawasi oleh pengadilan. Dia mengangguk cepat. Aku bersumpah. Dan suatu hari nanti, mungkin kita bisa. Tidak, aku menghentikannya sebelum dia selesai. Karena kekejaman tidak berarti kebebasan, suaraku sangat tenang dan lembut. Tidak ada nanti untuk kita, Baskara.
Kau mencoba membuatku terlihat gila untuk merebut anakku. Wajahnya berkerut. Aku bertindak karena ketakutan yang luar biasa. Tidak. Yang merasakan ketakutan luar biasa di depan gerbang itu adalah aku. Dan bahkan dalam situasi itu, aku melindungi Arya. Kau merencanakannya dengan cermat. Itulah perbedaan mendasar antara kau dan aku. Dia tidak bisa menjawab. Saat aku meninggalkan ruangan, dia tidak mengikuti. Di bawah sinar matahari, gerbang rumah mewah itu tampak jauh lebih kecil. Selama berbulan-bulan, dalam ingatanku, tempat itu menjulang seperti monster hitam yang menghalangiku dengan badai, jeruji besi, dan kereta dorong yang terperosok di lumpur. Tapi pagi ini, saat aku kembali bersama Arya, musim semi menyelimuti jalan masuk dengan hangat. Pohon-pohon hijau. Patung-patung singa di kedua sisi pintu masuk bukan lagi penjaga yang mengancam, melainkan properti panggung dari sebuah drama yang tidak ingin kumainkan lagi. Arya duduk di kereta dorong barunya, kakinya menendang-nendang di bawah selimut, nyaman dan hangat. Kereta dorong yang kupilih sendiri. Bukan karena Rania merusak yang lama meskipun memang begitu dan bukan karena aku butuh sesuatu yang simbolis. Hanya karena kokoh, aman, dan mudah dilipat dengan satu tangan. Itulah yang penting bagiku sekarang. Sesuatu yang berfungsi, melindungiku, dan tidak perlu kumohon dari siapapun. Ayah berdiri di sisiku, kedua tangan di saku mantelnya. Kau yakin tidak menyesal? Tanyanya. Aku memandang keluar gerbang yang terbuka lebar. Rumah itu telah dibersihkan. Dekorasi mewah di paviliun Rania telah dibongkar. Barang-barang dari kamar bayi telah dipindahkan ke rumahku. Kotak kenangan yang digunakan Baskara sebagai umpan sekarang ada di meja samping tempat tidurku. Tidak ada penyesalan. Wijaya Capital bisa saja langsung menjual rumah ini. Beberapa pembeli sudah menunjukkan minat. Rumah tua menarik orang kaya lama. Dan bahkan desas-desus buruk pun hanya menjadi alasan yang bagus untuk menawar harga bagi orang-orang yang percaya bahwa mereka di atas urusan rendahan seperti itu. Tapi aku meminta agar penjualannya ditunda. Bukan untukku tinggali lagi. Tidak akan pernah. Aku mengubah properti ini menjadi aset perwalian untuk Arya. Lalu menyewakannya secara gratis kepada Pusat Bantuan Hukum Wanita yang sedang didirikan oleh Yayasan Wijaya dan pengacara Amelia. Tempat penampungan sementara, klinik hukum, konseling keuangan, tempat perlindungan yang tenang bagi para wanita yang membutuhkan pintu yang terkunci rapat dan seseorang di sisi mereka yang berkata, pastikan Anda menyimpan buktinya. Kamar tempat Rania tidur akan menjadi kantor para pengacara. Ruang makan tempat Ibu Laksmi memaksaku minta maaf akan menjadi tempat lokakarya tentang gugatan hak asuh anak. Dan gerbang tempatku berdiri di tengah hujan, akan terbuka untuk para wanita yang melarikan diri dari malam yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kualami. Ayah menyetujui rencanaku tanpa mengubah satu huruf pun. Kau tahu, katanya, dari sudut pandang investasi properti, ini bukanlah penggunaan yang paling menguntungkan. Aku tersenyum. Aku belajar dari ayah, bahwa keuntungan bukanlah segalanya. Ayah melirikku. Aku tidak pernah mengajarimu itu. Ya. Aku belajar dari ibu. Wajah ayah melembut. Kami berjalan bersama, menyusuri jalan masuk. Setengah jalan menuju rumah, sebuah mobil masuk di belakang kami. Bahkan sebelum menoleh, aku tahu siapa itu. Baskara turun dari mobilnya sendirian. Dia tampak lebih kurus. Setelahnya tidak lagi pas sesempurna dulu. Pandangannya langsung tertuju pada Arya. Apa pengacara Amelia tahu kau di sini? Tanyaku. Tidak. Kalau begitu, segera pergi. Aku hanya ingin bicara. Kita punya portal komunikasi hak asuh untuk itu. Ini bukan tentang anak. Memang. Jadi jangan melewati batas. Bibirnya berkerut, lalu rileks. Dia sedang berusaha mengendalikan amarah, menggunakan nada bicara yang diajarkan di kelas pengasuhan anak, menyadari sanksi pengadilan dan betapa mahalnya biaya yang harus dibayar jika dia melampiaskan amarahnya. Semua itu terlihat jelas. Aku lihat beritanya, katanya. Tentang Pusat Bantuan Hukum. Aku tetap diam. Kau benar-benar akan menggunakan rumah keluargaku untuk itu? Masih saja rumah keluarganya. Ini aset perwalian Arya. Ya. Benar. Pandangannya beralih ke rumah. Mawar itu ditanam oleh nenekku. Aku tahu. Tamannya tidak akan diubah. Ayahku meninggal di kamar atas itu. Aku tahu. Itulah sebabnya lantai itu akan diubah menjadi kantor pribadi, bukan kamar tidur. Dia menatapku. Apa kau sebenci itu padaku? Egonya begitu polos. Tidak. Dia berkedip. Aku tidak cukup membencimu untuk menghabiskan hidupku membalas dendam padamu.
Kata-kata itu memukulnya lebih keras daripada kebencian. Dia melihat Arya lagi. Bolehkah aku melihat Arya sebentar? Jadwal kunjunganmu besok, di fasilitas yang ditunjuk. Hanya 5 menit. Tidak. Saras, kumohon. Aku meletakkan satu tangan di pegangan kereta dorong. Beberapa bulan yang lalu, di depan gerbang, kata kumohon tidak diberikan kepadaku. Hanya perintah. Minta maaf, pergi. Bawa Arya ke sini. Jangan libatkan mertuamu. Sekarang, kumohon datang terlambat, mengenakan pakaian penyesalan. Tidak, kataku lagi. Garis pertahanan yang kubangun tidak menjadi serangan kejam, hanya karena kau tidak menyukainya. Dia menelan ludah. Aku sedang berusaha. Bagus. Teruslah berusaha keras di tempat yang diperintahkan pengadilan. Dia melirik ayah di belakangku, lalu kembali padaku. Aku mencintaimu. Dia benar-benar percaya begitu. Itulah bagian yang paling menyedihkan. Kau mencintai versiku yang membayar, memaafkan, memahami, melayani, dan tetap berada di sisimu, meratakan bagian-bagian tajammu. Kau mencintai itu. Matanya memerah. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mengangguk. Kalau begitu, seharusnya kau melindungiku di saat-saat genting. Angin berdesir di antara pepohonan. Arya mengeluarkan suara gemerincing yang menyenangkan saat dia meraih mainan di kereta dorongnya. Suara itu jernih dan ceria, sama sekali tidak peduli dengan penyesalan orang dewasa yang terlambat. Baskara, malu dengan air matanya, cepat-cepat menyeka wajahnya. Apa yang terjadi sekarang? Tanyanya. Dengan hidupmu, aku tidak tahu. Kalau begitu, denganmu? Aku memandang ke pintu depan rumah yang terbuka lebar. Para pekerja membawa masuk kotak-kotak buku hukum yang berat, bukan peti sutra. Seorang staf yayasan mengarahkan perbaikan kamera pengawas di lobi lantai pertama. Pengacara Amelia sudah menyingsingkan lengan bajunya, berdebat dengan tukang reparasi tentang kunci privasi. Hidupku, kataku, akan kujalani dengan baik. Baskara tertawa kecil dengan suara serak. Sesederhana itu? Tidak. Akan butuh usaha yang luar biasa. Dia perlahan mengangguk. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantahku. Dia berbalik dan berjalan ke mobilnya. Sebelum masuk, dia menatap rumah itu sekali lagi, lalu padaku. Aku tidak melambaikan tangan. Saat mobilnya meninggalkan jalan masuk, ayah menghela napas yang ditahan. Kamu baik-baik saja? Aku memandang jalan masuk yang kosong. Ya. Itu bukan kebohongan. Luka-lukanya belum sembuh. Tidak ada yang kembali seperti semula, dan aku bukanlah diriku yang dulu, tetapi aku benar-benar baik-baik saja. Aku mendorong kereta dorong Arya. Roda-rodanya meluncur mulus di atas batu. Sebelum melewati ambang pintu, aku berhenti sejenak. Terakhir kali aku meninggalkan rumah ini, aku membawa putraku keluar menembus hujan, sementara orang-orang yang seharusnya melindungi kami hanya menonton. Saat itu, kupikir aku diusir dari rumahku, tapi sekarang aku tahu. Rumah tidak terbuat dari dinding batu atau gerbang mewah, potret, atau nama keluarga besar. Rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana anakku bisa tidur nyenyak tanpa dijadikan alat dalam pertarungan kekuasaan seseorang. Tempat di mana namaku tidak dihapus. Tempat di mana aku tidak dituntut untuk patuh buta demi membuktikan cinta. Dan tempat di mana tindakan menutup dan mengunci pintu berarti keamanan, bukan pengusiran. Aku menatap Arya. Kita tidak akan tinggal di sini, kataku padanya. Kita hanya akan membuat tempat ini aman untuk orang berikutnya yang lari ke sini, lalu kita akan melanjutkan perjalanan kita. Dia tersenyum cerah dan menendang-nendangkan kakinya seolah setuju dengan jawabanku. Saat aku melangkah masuk, sinar matahari menerobos masuk ke aula utama lantai pertama. Tidak ada Rania, tidak ada Ibu Laksmi, tidak ada Baskara yang memaksaku minta maaf. Hanya ruang kosong, udara jernih, dan gerbang besar yang terbuka kokoh di belakangku. Karena kali ini, aku tidak melewati ambang pintu ini karena seseorang mengizinkanku. Aku masuk karena ini adalah pilihanku.